disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darahku. Nggak percaya aku. Lo kok nggak percaya? Bukan cuma darahnya, ludahnya Muhammad jadi rebutan, keringetnya harum. Loh. Aku nggak percaya. Itulah alasan kenapa Anda masih Islam. Sekiranya ada Rasulullah di zaman ini, ada dia hadir sini Rasulullah SAW, utusan Allah. Kalau dia kata, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku, sampai mampus aku tak kau minum. Terus terang jangan. Sayang, tadi kan kau yang mengatakan Muhammad itu Tuhan. Jadi betul, Muhammad itu Rob kalian. Muhammad itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan di situ pengertiannya Allah, betul. Kalau Tuhan di situ pengertiannya jabatan, maka jawabannya iya. Dengar ya, Dea. Muhammad itu bukan Tuhan. Percuma ibu bilang bukan Tuhan. Masalahnya ahli mantik APII sudah mengakui Muhammad adalah Rob kalian. Itu dia. Berarti dia sesat. Kaitkan dia dengan kita. Berarti dia sesat. Itu jangan kau kaitkan di sini. Sekarang kita mengatakan Tuhan itu bukan Muhammad. Understand? Berarti dia sesat. Kamu ini. Jangan tuh. Kamu masih mengatakan Tuhan. Oke, silakan bacakan At-Taubah 31. Ya itu At-Taubah 31 dia ketemu itu. Sayang, sambil cakap kamu ini yang mengeledek aja kerja. Coba makanya baca At-Taubah 31 ya, baca. Kali kamu. Tunggu tadi halaman berapa tadi? Aku udah jadi gara-gara kamu jadi konsentrasi aku jadi buyar. Buka At-Taubah saja udah 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Sayang jangan mengatakan ya. 364. Dah, 364. Pokoknya aku minta pertanggungjawaban kamu mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan. Aku iya, Muhammad itu adalah Rob kalian. Bukan Rob. Ya makanya coba baca At-Taubah 31. Ayo. 31. Apa arbaban itu artinya? Warubanahum. Mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Betul nggak? Di sini bukan menjadi selain Allah. Iya, Tuhan, mereka jadikan ulama-ulamanya itu, rahib-rahibnya itu sebagai Rabb di samping Allah, betul? Bukan di samping Allah, selain Allah. Iya, mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb selain Allah, betul? Ya, selain Allah, betul. Oke, nah kata Rabb di situ terjemahannya Tuhan, betul? Ya, betul, Tuhan. Oke, nah kenapa dikatakan bahwa alim ulamanya itu sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya? Karena mereka mentaatinya secara membabi buta. Bahkan ketika ulamanya itu mengharamkan yang halal atau sebaliknya menghalalkan yang haram, mereka lebih mematuhi ulamanya, betul? Ya, bagi orang yang mau mengikutinya. Bagi orang yang tak mau mengikutinya. Sekarang kita tes. Menurut Al-Quran, darah itu haram, betul? Ya, betul, darah haram. Ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Mana ada darah Muhammad diminum? Dari mana dalilnya kamu mengatakan darah Muhammad diminum? Kau mana ada kau ya? Baik. Kali ini pertama kali aku mendengar. Baik. Pantesan kamu masih Islam. Sayang, aku dilahirkan dari memang aku asalnya Islam. Ya, kenapa ibu masih Islam? Karena ibu tidak tahu bahwa darahnya Muhammad diminum dan ketika darahnya diminum, Muhammad malah memasukkan orang yang minum itu ke surga. Dari mana kamu mengatakan darah Muhammad itu diminum? Bunda pertama kali ini mendengar. Baik, sebentar. Kita bacakan ya. Baik. Umur Bunda sudah 58, baru kali ini aku Bunda mendengar darah itu diminum. Baik. Coba ya, ini Bunda ya. Bunda, saya panggil Bunda dulu nih biar enak kita. Oke ya. Coba dengarkan ini suara siapa ya. Dengarkan. Pelan-pelan dengarkan ini suara siapa. Sebentar. Pasang telinga ya. Bentar. Sabar ya. Dek, aku nggak mau dengar suara itu. Sebentar dulu. Aduh, katanya mau dengar. Dengar dulu. Aku nggak mau. Dengar deh. Kok katanya mau dengar. Di mana darah Muhammad diminum? Katanya mau dengar. Mau dengar darah Muhammad diminum nggak?
Mau dengar darah Muhammad diminum atau takut? Kok takut? Oke, sudah dengarkan ya, dengarkan ya. Oh, Dengarkan ya. oke. Baik. Dengar, Pak. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ini siapa nih? Ustaz Somad dah? Nabi menyuruh sahabat Ini siapa nih? Ustaz Somad? bekas bekam. Abdul Somad. Apakah dia sesat? Bunda nggak mengikuti dia lah. Mbah. Jangan kau katakan semua Bunda. Abdul Somad sesat. Abdul Ya, Somad. sesat. Aku tak mengikuti dia. Abdul Somad berarti sesat. Jangan kau paparkan Abdul Somad. Bunda tak suka dengan Abdul Somad. Acara dia tak mengikuti apa yang di dalam Oke. Al-Quran dan Jadi hadis. Abdul Somad membawa riwayat-riwayat bohong. Mana aku tahu? Tanyalah dia. Orang dia yang mempelajarinya. Oke, sekarang lebih ngerti Bunda agama hanya Islam siapa? Bunda. Ibu Bunda Septi hanya- atau Abdul Somad? Dengar dulu. Siapa Dengar yang dulu. lebih paham Dengar dulu agama ya. Islam? Ibu Septi Abdul Somad? Dengar dulu ya, dengar cakap Bunda ya. Bunda belajar di sekolah madrasah hanya mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Imam Muslim. Oke, sekarang Oke. berarti Abdul Somad Ya? sesat. Oke. Sesat Dengar Abdul dulu Somad. ya, dengar dulu. Dengar dulu. Jangan katakan Ustaz Somad sesat. Bunda tak Katanya dengar. tidak percaya, ini loh, dengarkan nih, dengarkan. Makanya, Oke, kita kau dengarkan dengar dulu sampai cakap selesai Bunda. saja. Kita dengarkan sampai selesai dulu. Dengarkan sampai selesai dulu. 1 menit aja ini. 1 menit, nggak sampai 1 menit. Nih. Ini khususnya. Sayangku, makanya aku nggak pernah dengar lah itu minum darah itu. Ketika Nabi Kuatkan menyuruh sikit, kuat. sahabat membuang darah bekas Kuatkan. bekam. Hijamah. Ulangi Ambil darah, dari pertama. pergi buang sana. Ulangi dari pertama. Buatkan buka kuat sikit. Baru pertama kali aku mendengarnya toh. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Sudah. Jadi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad peduli dengan Al-Quran? Ketika darah Muhammad diminum pengikutnya, Muhammad malah bilang, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darahku. Nggak percaya aku. Loh, kok nggak percaya? Loh, ini Aku makanya tidak saya percaya. bilang, kalian Rasulullah itu mempertuhan SAW Muhammad. tidak pernah berkata macam itu. Loh, Rasulullah baik, tidak pernah bersabda baik. macam itu. Kita kasih yang lain ya. Nah. Kita kasih yang lain nih, Ya. kita kasih yang lain. Itu kan baru Abdul Somad. Kita lihat lagi yang lain. Apakah sayangku, Ustadz yang lain? kenapa manusia yang Dengar. kau... Kenapa manusia? Dengar dulu. Karena masalahnya Anda tidak lebih mengerti agama Islam ketimbang yang lain ini. Nih, coba nih misalnya sayang. nih. Nih, sayangku. dengar. Dengar ya, Para dengar. Dengar dulu nih, dengar dulu ya. Nih. Coba ya. Anda dengarkan ini. Kau tunjukkan Anda ulama-ulama dengarkan apa? Ulama dulu jahil. ini, Buat apa? dengar dulu ya. Aku kalau ulama jahil aku tak mau dengar aku. Ulama jahil. Ini bukan ulama jahil ini. Kok jahil bagaimana? Siapa dia? Siapa namanya? Nabi Muhammad itu Namanya siapa? Kencingnya Nabi suci. Air Buka, kencingnya Nabi suci. buka suaranya kuat-kuat. Air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah. Beliau taruh di satu tempat. Ini siapa nih? Enggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia enggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata perempuan apa? Geli aku. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Darah Nabi nggak ada, suci. aku nggak percaya. Darahnya Nabi Muhammad suci. Aku sendiri mendengarnya aku dapat jadi geli, nak muntah. Pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair. Itu ajaran kamu sesat buang saya. ini darah di tempat Ajaran sesat. Kok ajaran sesat? Makanya saya bilang itu pengikutnya Muhammad. Darah Muhammad diminum, kencingnya diminum, geli aku. ludahnya jadi rebutan. Oh. Geli aku, geli.
Kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad kalau begitu? Sayang, di sini dalam Muhammad sini tidak ada itu. Muhammad tak pernah bersabda kata macam itu. Berarti ini palsu, berarti ini palsu ini. Bohong-bohong berarti ini. Hadis palsu. Wow, Hadis kalau nggak palsu, kalau bukan merugikan Rasulullah palsu. yang bersabda. Kalau bikin bangkrut agama Islam dibilang palsu. Ini Bunda baca ini ya. Ini Bunda baca ini ya. Bunda Berat, baca ini. saudara-saudara. Woi. Loh, jangan bilang palsu-palsu. Nih, kalau saya putarkan banyak video-video bagaimana tentang agama orang Islam memperlakukan Muhammad. Bukan cuma darahnya, ludahnya Muhammad jadi rebutan, keringetnya harum. Loh. Aku nggak percaya. Itulah alasan kenapa Anda masih Islam. Aku Islam karena aku percaya dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oke, kita kasih naik satu muslim ya. Yang kuimani. Kita kasih naik satu muslim. Rasulullah tidak ada berkata macam itu. Kita kasih saya naik satu muslim. Berkata macam itu. Sesat. Baik. Kita kasih naik satu muslim. Kita konfirmasi Naik ini. muslimnya. Kita kasih naik satu muslim. Oke, Rijal Motor silakan. Udo Rijal, nyalakan kamera. Silakan. Halo Rijal. Dia jijik sama darah Muhammad tuh, sungguh terlalu. Walaupun Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, kalau disuruh aku minum darah Rasulullah, minta ampun aku gak mau minum. Oke, sekarang Rijal. Terus setelah aku cakap. Oke, Rijal, kutanya dulu sama Rijal. Betul tidak Rijal, darah Muhammad diminum? Nggak Rijal, mau. jangan. Sebentar. Rijal, kutanya dulu Rijal. Betul nggak darah Muhammad diminum? Tak pernah dengar aku. Kali membentur-benturkan. Kau Saya nggak jangan membentur-benturkan. kau ikut Nggak. aja. Betul nggak darah Muhammad diminum Rijal? Betul nggak? Jangan bunda begini bunda. Bunda Geli apa aku, yang bunda geli. pahami? Geli aku. Apa yang Geli bunda aku. ilmui, apa yang bunda ketahui, amalkan semua yang bunda ikuti itu, yang bunda pelajari itu. Tetapi syaratnya bunda, jangan bunda menjustis atau membilang orang-orang lain yang tidak sesuai dengan akal pikiran bunda sebagai orang yang sesat. Apa yang bunda pahami, apa yang bunda pelajari, ikuti karena ada dalilnya. Ya, Jadi- Bunda hanya ikuti yang Bunda imani, yang Bunda percaya. Apa? Yang Ikuti apa Bunda, kata ikuti Rasulullah Bunda. yang dalam sini. Oke, darah Muhammad diminum nggak, Rijal? Umurku udah 58 loh. Darah Umurku Muhammad diminum nggak, 58 Jal? Baru ini. Baru pertama kali aku mendengar ada pula minum darah. Oh, bang. Bang. Oke, Oh, Rijal. pasti aku, Kutanya geli dulu aku. sama Rijal. Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Rijal. Begini, Dek. Rijal, mau saya jawab tanya Rijal. Ini kamu ya, terakhir Rijal. nih. Ini terakhir. Kalau kau nggak jawab, kuturunkan. Betul nggak darah Muhammad diminum pengikutnya? Rijal, ini Bunda bertanya sama kamu ya Rijal. Karena Bunda bukan orang yang ahli suluk, bukan ahli apa ya. Memang Bunda gak suka ikut ahli-ahli suluk, tahu ya. Nah, tapi kalau sempat ada dalam ajaran ini mengatakan boleh minum darah Rasulullah, baru pertama kali aku Rijal mendengarnya. Terus terang aku cakap. Kalau ada ustaz para ulama membuat kayak gitu, Bunda terus gak mau mengikutinya. Iya betul kok. Ayo, Ya, silakan Rijal. mungkin Ya. begini, Des. Menurut saya, Enggak, kan kau Bunda jawab dulu. mempelajari. Betul nggak darah Muhammad diminum? Ntar dulu, kau sabar dikit. Ah, kenapa inilah kau, Rijal Des? nih. Rijal, sampai kapan kau mau menyembunyikan? Kasihan beliau ini sudah berumur, Rijal. Sebentar lagi dia sudah berumur loh. Coba beritahu dia kebenaran. Betul nggak darah Muhammad diminum? Apa diminum atau tidaknya darah Nabi kami oleh para sahabat? Betul nggak darahnya diminum? Betul nggak? Beliau. Nggak percaya aku. Sekarang kutanya kau Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Ada. Hah? Nggak Ya, percaya di aku. hadis yang sahih benar. Itu adalah Bunda, itu adalah Adik saya dari mana? kekhususan. Adik saya. Oke sayang. Sayang. Adik saya dari mana itu? Maksudnya riwayatnya apa? Adik saya dari mana? Sahih dari Baik. mana? Ah, Imam Muslim ke? Aku- Bukhari ke? Tarmiji ke? aku bacakan ya, Bu. Ah. Nggak, dia hobi membentur-benturkan orang Islam, Bunda. Dia hobi kali membenturkan. Geli aku. Silakan. Orang, Kalian nah, berdebat dulu. minta telepon Kalian aku berdebat. kalau adikku. Biar saya mengiklankan rumah apologet dulu. Ya silakan.
Silakan, Rizal. Macet. Iya, aku betul-betul aku. Begini Bunda, Oke. setiap nabi itu, setiap para nabi itu diberikan kekhususan, keistimewaan Bunda. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diikuti oleh manusia terhadap para nabi itu. Begitu contohnya dalam hadis yang Hadis apa itu? mengatakan bahwa Hadis apa? ini aku lagi lihat. Hadis apa tuh? Hadis dari mana itu? Sebab Bunda di hadis Imam Muslim dengan Bukhari, Bunda nggak menemukannya loh. Sini Rasulullah tak pernah menceritakan situ ada yang minum darah ini itu. Bunda tak ada menemukannya. Makanya terus terang aku cakap, kalau seandainya pun kalau aku ada berhadapan gitu, disuruh Murtad aku dari minum Islam ya. darah. Tuhan aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Rasulullah lah, SAW gimana? adalah utusan Allah. Tidak mungkin Rasulullah mengajari umatnya ajaran yang lari daripada apa yang dikitabkan dalam Al-Qur'an. Enggak mungkin, sedangkan Al-Qur'an tak ada menyuruh. Oke, silakan Rizal, cari Sekarang Rizal. kita tunduk Ayatnya pada Rizal, Al-Quran, tanggung jawabmu loh. itu. Dia adalah manusia. Sayang, jangan cakap bawa nama-nama Ustadz. Aku nak tulisan hadis itu dari mana? Jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waradhillahu, baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Bal kana nura, karena baginda Nabi itu adalah nur, maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan manusia, tapi ia bukan manusia Ajaran biasa. sesat itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Nggak Wasallam percaya aku, nggak itu kalau beliau percaya. berludah, maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para Baru sahabat. pertama kali Para aku sahabat mendengarnya. bertabarruk mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga baginda Nabi ketika berludah disambut ludahnya oleh para sahabat, lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwudu, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan. Karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, ya? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam keluarlah darah beliau, maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur ia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang. Udah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, Ini aman, ulama ya Rasulullah. apa nih? Beres, ya Ulama Rasulullah. apa nih? Beres Bakir di mana? nih. Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil ia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair. Nggak ada. Dan baginda Nabi Aku tak katakan, pernah engkau mempelajarinya. tidak akan disentuh oleh api neraka. Di madrasah aku tak pernah mempelajarinya. Ustaz tak ada pernah Dalam menceritakan perang Uhud tentang hal itu. termasuk perang yang Ustaz sangat aku tak dahsyat. pernah menceritakan tentang hal itu. Banyak kaum muslimin, tapi akhirnya kemudian berbalik menjadi kalah. Pada saat itulah baginda Nabi dikepung oleh musuh-musuhnya. Lalu kemudian ada orang yang lempar baginda Nabi dengan panah, ada yang lempar Nabi dengan tombak, ada yang lempar Nabi dengan rantai dari besi. Maka baginda Nabi terkena oleh senjata di bagian pipinya, sehingga baginda Nabi patahlah gigi serinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugel gigi baginda Nabi. Lalu kemudian menancaplah duri-duri dari rantai yang dilemparkan ke wajah baginda Nabi. Maka melihat kejadian itu dicabutlah oleh seorang sahabat. Ubaidah bin Jarrah mencabut rantai itu, dicabut. Lalu kemudian senjata-senjata yang menempel di wajah Nabi dicabut. Maka ketika dicabut keluarlah darah dari wajah baginda Nabi, keluar darah dari gigi baginda Nabi. Maka muncullah seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan. Sahabat yang bernama Malik ibn Sinan melihat darah baginda Nabi, maka Malik bin Sinan langsung mencium dan meminum seluruh darah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diminumlah darah yang mengucur dari wajah Nabi oleh seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan. Lalu baginda Nabi katakan kepada para sahabat, man sarrahu an yanzura ila man khalaqa damuhu dami falyanzur ila Malik ibn Sinan. Siapa yang ingin melihat orang yang telah bercampur darahnya dengan darahku, maka lihatlah Malik ibn Sinan. Kenapa Malik bin Sinan meminum darah baginda Nabi? Karena kalau darah baginda Nabi jatuh ke bumi, kalau darah baginda Nabi setetes saja jatuh ke bumi, maka bergoncanglah aras. Kalau aras sudah bergoncang, maka turunlah para malaikat-malaikat Allah. Sehingga kalau malaikat-malaikat turun, maka gunung-gunung akan diangkat, maka bumi ini akan digoyang oleh Allah Ta'ala, sehingga hancurlah
kehidupan manusia. Maka kemudian Malik bin Sinan mencium darah baginda Nabi agar tidak datang azab Allah di tengah-tengah umat manusia. Dan yang kedua, agar ia mendapatkan keberkahan dari darahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi Muhammad itu manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Baginda Nabi bisa saja mengatakan kepada malaikat, "Hei malaikat, angkat gunung itu, lemparkan ia kepada musuh-musuhku." Sangat mudah bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi baginda Nabi tidak melakukan itu karena risalahnya baginda Nabi adalah beliau datang sebagai pembawa rahmat di tengah-tengah manusia. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada suatu malam beliau berada di kamarnya, lalu di malam itu baginda Nabi ingin qada hajat. Saya tak mau dengar dah. Maka Udah baginda sesat Nabi sangat. sallallahu alaihi wasallam Terlalu sesat. Kok sesat? Itu ajaran agama Islam. Sesat. Gimana Rizal? Sesat. Gimana yang Tidak benar? ada Rasulullah Darah Muhammad SAW. benar diminum nggak? Tuh Aku katanya sesat. sekolah Gimana yang benar yang mana? Kalian rapat dulu dah. Muktamar dulu kalian. Dengar dulu Bunda Konsili. cakap. Kalian Dengar konsili Bunda dulu, cakap, ya. konsili. Ayo. Ini Bunda sekolah madrasah ini ya. Bunda sekolah madrasah. Bunda diajari Ustadz tentang hadis. Tidak pernah situ Ustadz mengatakan tentang Rasulullah yang sahabatnya minum inilah masa perang inilah. Tidak ada. Bunda tak pernah dengar. Baru ini pertama kali Bunda dengar. Terus saya Bunda cakap. Iya, jangan salahin saya. Kalau pernah belajar. Bukan saya. Enggak tahu. Salahin saya. Itu bukan Rasulullah SAW. Itu bukan Gimana Rasulullah. sih? Rasulullah tak pernah bersabda. Sudah. Ya. Itu memang ajaran-ajaran itu ajaran sesat. Tuh, sila Kalau gimana aku tanggapanmu disuruh, Rijal? tak mau. Katanya ajaran sesat itu Rijal. Gimana Rijal? Ayo Rijal. Ya, ajaran sesat Rial. Bunda Bunda. berani. Ini ya. Bunda berani. Ini Bunda mengimani Al-Quran dan mengimani hadis Rasulullah yang sahih. Bunda berani bertanggung jawab. Rasulullah SAW tidak ada pernah bersabda seperti itu dengan para sahabat-sahabatnya. Tidak. Itu ajaran sesat. Aku sendiri di akhir zaman ini tidak dapat menerima hadis palsu. Kapok kamu Rijal. Jahat betul, jahanam. Jahanam. Kapok kamu Rijal. Aku tidak Kapok terima. kamu. Ayo, gimana yang benar? Gak bisa aku terima. Marah ini udah Karena Bunda ini. bindaku gak bisa menerima. Gak bisa menerima Ya, kalau nggak bindaku. apa-apa, Bunda, nggak apa-apa. Bunda nggak bisa terima, nggak masalah. Ya Bunda Allah ya Tuhanku. imani saja. Makanya kalau Bunda, ajaran Ustaz Somad apa ya? itu kadang-kadang aku nggak bisa aku terima 100%, 100%. Nggak bisa aku terima. Nggak boleh Bunda menjustis. Bunda imani apa yang telah Bunda pelajari dan Bunda lakukan. Itu boleh. ibadah. Itu boleh aku Tetapi terima. Bunda nggak boleh Jadi kalau menjustis kalian orang. suruh aku mempercaya itu, walaupun nggak itu usah Bunda darah percaya Rasulullah itu. SAW, Ya, nggak ini suruh. aku cerita sama kalian ya. Ini aku cerita sama kalian ya. Aku cerita sama kalian ya. Ini aku cerita. Sekiranya ada Rasulullah di zaman ini, ada dia hadir sini Rasulullah SAW, utusan Allah. Kalau dia kata, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku sampai mampus, aku tak kau minum. Terus terang aku cakap. Nggak apa-apa. Bunda, Terus terang aku cakap. kalau Sampai ada mampus, pun aku tak akan Rasulullah, minum. nggak akan menyuruh Bunda macam itu, nggak akan. Tak Ya, mau Bunda minum. imani. Sedangkan darah ikan, itu pun Bunda cuci sampai jangan sampai nampakku itu ada darah. Ikan yang kita goreng itu, Bunda cuci sampai jangan sampai ada nampakku darah. Itu darah ikan. Hai, mau muntah aku. Aku rasanya mau kukul aja adikku loh. Betul tak betul, sebab adikku ini juga mendalami tentang pelajaran ini. Kan kayak gitu. Sampai pelajaran fikih, pelajaran ini. Aku mau tanya dia. Terus aku cakap ya Rijal ya. Pertama kali Bunda umur 58 tahun ini, Bunda sekolah madrasah, Ustaz tak pernah mengajari Bunda tentang ini. Bunda hanya Ustaz hanya mengajari Bunda tentang rukun Islam, rukun iman. Dan itu tentang masalah PK, yaitu fikih. Itu yang diajari sama Ustaz. Haram makan ini, makan ini, makan ini. Hukumnya itu fikih ya, fikih. Fikih itu maksudnya kalau di Malaysia cakap itu ilmu PK. Kalau Indonesia cakap itu ilmu fikih. Di situ saja Bunda yang Bunda iman. Tak ada di situ Ustaz mengasih tahu darah Rasulullah boleh diminum. Nggak pernah ku dengar. Baru ini aku dengar di akhir zaman. Betullah kata sabda Rasulullah. Katanya di akhir zaman nanti katanya dunia yang akan canggih akan lahirlah ulama-ulama bakhil, ulama-ulama sesat. Inilah dia ulama sesat. Ya Allah ya Tuhanku. Kenapa lah aku baru kali ini ku dengar ya Allah. Memang terus terang ku cakap. Memang ajaran Ustaz Somad tak pernah aku ikuti.
bila dia berdakwah memang tak pernah aku dengar. Sekali dia memberi ajaran itu simpang dari diriku, tak aku ikuti ajarannya langsung. Sudah aku anggap dia itu sudah sesat ajarannya. Kenapa aku mengikuti Ustadz Fadilah Kamsah, Ustadz Malaysia? Kenapa? Karena dia tidak menyimpang dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis. Ya. Bunda, begini Bunda. Bunda ikuti Ustadz siapa tadi? Ustadz dari Malaysia itu Bunda ikuti Ustadz siapa? Priansa. Di Malaysia. Nanti siap ini. Ya. Bunda WA dia, Bunda telepon dia, tanyakan tentang hal itu kepada dia dulu. Begitu, tanyakan tentang hadis. Oke. Sebab Fadilah Kamsah tak pernah berdakwah tentang mengatakan minum darah Rasulullah. Nggak pernah. Ya. Mungkin ya, Bunda yang begitu, tak pernah mendengar atau memang ya nanti Bunda akan apa? Sebab Bunda berteman dengan Fadilah Kamsah ya. Bunda berteman dengan dia. Nanti Bunda akan tanya dia. Agar jangan Bunda ditertawakan oleh banyak orang Islam nanti. Bunda telepon dia, kan Bunda percaya sama dia kan? Bunda telepon dia, Bunda tanya ke dia tentang hadis itu. Nanti kalau Bunda seperti ini, hadis apa tadi? Hadis apa namanya? Hadis apa tadi? Hadis tentang darah kekhususan. Iya, maksudnya ada maksud Bunda tuh hadis darah itu hadis apa namanya? Nanti Fadilah Kamsah akan tanya Imam Muslim ke Imam Bukhari ke Tarmizi ke Ahmad Daud ke mesti ada. Kalau dalilnya yang bukan dalil sahih, Fadilah Kamsah nggak mau menjelaskannya itu karena itu dia tak akan mengikuti hadis palsu. Kalau Bunda tahu dengan dia, pasti dia bilang itu palsu atau itu asli atau itu kuat hadisnya. Pasti Bunda tanya. Bunda tanya ke dia, pasti dia jawab. Apa? Nama hadisnya apa? Dia akan tanya Bunda nanti dari mana kamu tahu itunya? Ada pula minum darah itu ini dan itu katanya. Dia itu air kencing pula. Geli aku. Nanti Bunda tanya ke dia, kan dia jelaskan. Oh Bunda, itu hadisnya begini Bunda, itu hadisnya begini. Benarkah Ustadz? Tadi aku diskusi dengan Edis, dia bilang ada kekhususan terhadap Nabi yaitu darahnya diminum oleh para sahabat. Kemudian ludahnya itu, keringatnya itu menurut para sahabat adalah wangi. Bunda tanya ke Ustadz itu agar Bunda jangan terlihat aneh nanti. Bunda kan belum sampai. Rijal, dengar ya. Ini katakan perumpamaan ya. Kalau sekiranya Rasulullah SAW itu ada di hadapanku, kalau disuruh Rasulullah aku minum darah, nggak mau aku. Terus apa? Nggak mau aku. Rasulullah pun nggak akan pernah ada di depan Bunda untuk saat ini. Ya ini seumpama, ini menggambarkan walaupun Rasulullah itu diutusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan syariat yang ada di dalam Al-Quran. Tiba-tiba katanya Rasulullah itu mengatakan, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku ini, kau tidak akan masuk neraka sampai mampus aku tak akan ku minum. Inilah dia pengakuan aku ini. Sampai mampus. Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh umatnya, pengikutnya untuk minum darahnya, menjilat peluhnya, meminum air kencingnya, atau menjilat air liurnya. Tidak ada. Walau sesuci apapun Rasulullah SAW itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau disuruh aku minum air darah dia, diminum air kencing dia, dijilat air, takkan aku lakukan. Itulah dia. Takkan aku lakukan. Geli aku. Memuntah aku. Tapi aku yakin Rasulullah tak pernah bersabda seperti itu. Tidak pernah. Kalau ada yang situ mengatakan Rasulullah pernah bersabda, itu adalah ajaran sesat. Itu adalah hadis palsu. Aku berani mempertanggungjawabkan dan aku berani ini dengan hadis Rasulullah. Aku berhadapan nanti dengan Rasulullah di akhirat nanti. Aku berani bahwa Rasulullah tidak pernah bercakap seperti itu. Rasulullah bercakap apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kamu percaya dengan Al-Quran firman Allah, maka itulah kata-kata Rasulullah SAW. Dirujukan di dalam hadis. Aku yakin 100%. Aku berani mempertanggungjawabkannya. Tapi kalian sudah berbicara dengan aku. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mensaksikan. Siapa yang
menyebarkan ajaran ini, ajaran sesat ini, kita akan jumpa di akhirat. Allah akan tanya nanti, termasuklah kamu. Siapa namamu yang agama Kristen ini? Kamu dan kamu Rijal. Kok saya disalahin? Kamu aku salahin. Kok tanya saya? Sebagai saksi. Enggak tahu. Kamu saksi nanti di akhirat nanti. Kamu saksi di akhirat nanti. Karena kamu tadi yang menunjukkan ajaran ini seumur hidup umur 58. Walaupun katakan itu, kalau Rasulullah ada di hadapanku ini, di zaman Rasulullah. Oke, sekarang gini, seandainya nanti Ustadz yang ibu tanya benar mengiyakan, apalah jawab ibu nanti? Tidak, tak percaya aku. Seandainya misal nanti dia bilang iya betul itu hadisnya, maka Anda akan tinggalkan agama Islam. Janganlah kamu berbicara kata seandainya. Tak ada seandainya. Baik, kita tunggu jawabannya. Besok tanya kepada Ustadz yang Anda bilang yang dari Malaysia itu. Seandainya nanti dia mengatakan betul bahwa darah Muhammad diminum, betul bahwa kencingnya diminum, betul bahwa ludahnya, betul bahwa keringatnya jadi rebutan para sahabat. Apakah ibu siap meninggalkan agama Islam? Mengetahui fakta bahwa pengikut Muhammad mendewakan Muhammad, menuhankan Muhammad, mempertuhan Muhammad, mengkultuskan Muhammad. Dengar sayang. Bagaimana? Dengar nih. Dengar ya, aku cakap saya. Sekiranya kalau aku tanya Fadilah Kamsa nanti, kalau Fadilah Kamsa mengatakan itu adalah betul, ya kan? Betul ya kan? Aku tidak akan mengikuti ajaran Fadilah Kamsa. Oke? Siapa lagi nanti? Aku akan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah al-jamaah. Dan apa yang di dalam kitab suci Al-Quran, dan apa yang dijelaskan Rasulullah di dalam hadis Rasulullah yang sahih. Walaupun Fadilah Kamsa kata itu adalah benar, aku tidak akan mengikuti ajaran Fadilah Kamsa, tapi aku mengikuti ajaran sunnah Rasulullah al-jamaah dengan hadis Rasulullah dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Semua saksi ya, dengar. Wasallam. Ini yang menyaksikan, dengarkan. Yang menyaksikan di channel TikTok Edis TV itu 17.200 orang. Yang menyaksikan di YouTube ada 1.600 orang. Semua ini kalau dikumpulin sekitar hampir 20.000 orang menyaksikan secara langsung. Saksi ya. Mbak, kalian bersaksi bahwasanya Ibu siapa Santi sudah mengucapkan hal demikian. Besok kita tunggu jawabannya. Ya. Silakan Rijal, bagaimana nih? Percaya. Bagaimana tanggapanmu Rijal terhadap orang yang tidak menerima kenyataan bahwa pengikut Muhammad mempertuhan Muhammad? Silakan. Aku tidak mempertuhankan Muhammad. Aku tidak mempertuhankan Muhammad. Muhammad adalah utusan Allah yang menyampaikan ajaran-ajaran Al-Quran, firman Allah, dan dijelaskan di pada hadis Rasulullah. Tidak pernah aku mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan. Ya, tapi kan dia dipertuhan. Darahnya diminum, kencingnya diminum, ludahnya jadi rebutan. Geli. Loh, tapi itu kan fakta. Gimana? Coba tanya Rijal. Betul nggak itu Rijal? Coba saya tanya sama Rijal. Betul nggak itu Rijal? Oh bang. Kalau suamiku dengar ini, kurasa suamiku kata apa? Ajaran sesat. Suamiku akan kata ajaran sesat. Oh, gimana itu Rijal? Ayo. Tanah. Gimana Rijal? Tanahku. Bunda kan baca Al-Quran itu kan, Bunda baca Al-Quran, kemudian Bunda membaca terjemahannya. Bunda baca Al-Quran, kemudian Bunda bisa terjemahan atau Bunda baca terjemahan juga? Ya Bunda, setiap Bunda baca translate-nya dulu. Apa artinya? Oh begitu. Kalau Bunda tak baca, Bunda tak akan baca translate-nya. Macam ini kan. Bunda mau ingin tahu tentang surah Al-Fatihah, Bunda baca artinya. Dia itu kemudian Bunda membaca surah Al-Baqarah, Bunda baca artinya. Makanya Bunda belum khatam sampai sekarang. Kalau khatam membaca itu banyak kali, tapi khatam tafsir aku belum khatam tafsir. Makanya Bunda ikuti. Apa dia? Bunda tak terjemahan Al-Quran. Ini aku sampai berpeluh nih ya. Ini aku pasang ekon itu. Pasang ekon sampai aku berpeluh, saking aku nggak bisa menerima kenyataan ini. Siapa yang mensiarkan ajaran Rasulullah yang mengatakan diminum darahnya? Ya Allah, itu memang betul-betul manusia bodoh lah yang mau minum darah itu. Walaupun itu darah Rasulullah sekalipun, aku tak akan minum. Tuh, dengar kau Rijal. Tak aku minum. Bunda tahu.
Kalau terjemahan yang Bunda baca itu terjemahan yang ditulis oleh para ulama. Bunda tahu itu kan? Iya. Ulama menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu ulama Iya. itu yang mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian Iya. Bunda, Iya. ulama tersebutlah, ulama yang mengetahui itulah, ulama yang tahu tentang bahasa Arab, ulama yang mendalami ilmu-ilmu hadis. Kemudian ulama itulah yang mengatakan dan menyampaikan bahwa Nabi kita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai kekhususan daripada manusia-manusia lain, daripada nabi-nabi lain, dia memiliki keistimewaan. Ulama yang mentafsir itulah Bunda yang mengatakan kalau ketika Nabi kita itu dibekam oleh namanya Abdullah bin Zubair. kemudian darah-darah Nabi itu keluar, kemudian Nabi menyuruh yang membekamnya ini untuk membuang darah itu, membuang, tapi oleh orang yang membuang bukan Nabi menyuruh mereka meminumnya. Stop. Bekam kan? Oke, di sini ada bekam. Tapi Rasulullah tak ada sebut tentang bekam itu diminum darahnya, nggak ada. Nah, coba Bunda buka hadis tentang Nabi dibekam itu. Ya, bekam. Kita Kalau tak silap aku jadi penonton ada ini. tempat tengok tak apa ni. Bekam. Mana ya, bekam. Tapi Sebab Bunda ada terbaca tau bekam. Iya, Tapi Bunda tapi tak- sambil cari tak itu ya, membuat intinya apanya. begini teman-teman. Intinya begini, bahwa ajaran Islam ini, ya kan, menurut surat At-Taubah ayat 31, menyebutkan tentang orang-orang yang mempertuhan ulama-ulama mereka. Kenapa disebut mereka mempertuhan ulama mereka? Karena mereka mematuhi ulama-ulama itu tanpa batas-batas lagi, secara membabi buta. Ulama mengharamkan yang halal, mereka ikuti. Menghalalkan yang haram, mereka ikuti. Dan ini yang kalian lakukan. Al-Quran mengatakan, darah itu haram. Betul, Rijal. Nggak boleh darah dikonsumsi menurut Al-Quran. Tapi pengikutnya Muhammad ketika minum darah Muhammad, ternyata Muhammad tidak peduli dengan Al-Quran. Nanti Bunda cari. Kayaknya Bunda ada membaca tau bekam itu. Nanti Bunda Iya, tengok balik. nanti artinya ya. begini, silakan. kalau memang Muhammad patuh kepada Al-Quran, dia ikut Al-Quran, mengikuti Allah, taat kepada Allah, ketika darahnya diminum pasti dia akan mengatakan, itu darah itu haram, tapi ternyata yang haram bukan darahnya, malah orang yang minum itu haram disentuh api neraka. Jangan-jangan makan babi sebenarnya nggak haram. Jangan-jangan malah justru kalau kalian makan babi kalian tidak akan masuk api neraka. Yo, gimana ini kalau begini nih? Maka di dalam Islam, Dah lanjut tadi Rijal, lanjut. Dalam Islam. Lanjut tadi yang kamu cakap dalam tadi. Islam Sebab nanti Bunda cari itu nanti. ditekankan sekali agar kita menggunakan akal dan pikiran kita. Ketika seseorang itu bermasalah dengan akal dan pikirannya, maka seluruh syariat-syariat, kewajiban-kewajiban yang menempel pada dirinya boleh tidak dilakukan. Ketika dia bermasalah dengan akalnya, dia nggak wajib lagi. Ketika bermasalah dengan akalnya, dia nggak wajib lagi sholat, dia nggak wajib lagi melakukan apa, dia boleh hidup sesukanya seperti hewan dimanapun. Begitu Des, akal diutamakan di dalam Islam, begitu pentingnya. Maka ketika di neraka nanti, orang-orang itu nggak akan ada yang membantah Allah, nggak akan ada yang membantah. Orang itu hanya meminta, ya Allah kembalikan kami ke bumi dan kami pasti akan berbuat sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan. Dia meminta, orang itu meminta untuk dikembalikan, nggak ada membantah karena akalnya di bumi ini menerima dengan ketuhanannya Allah. Itu dia tahu ketuhanannya Allah, tapi akalnya itu tidak dipakainya. Begitu di dalam Islam itu penting sekali, dan banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh dan mengatakan agar kita berpikir dan memikirkan. Banyak sekali Lis, beda sekali dengan, mohon maaf, dengan agamamu Dis. Kamu tidak mempelajari tentang kebenaran kitabmu saja, tidak kau pelajari. Kau pernah dengar pada tahun 49 Masehi,
kurang lebih 15 tahun sepeninggal Yesus itu terjadi perpecahan yang sangat kuat di dalam tubuh kekristenan antara Yahudi Kristen dengan Jangan kau orang-orang lari fasik. kemana-mana dulu Rijal. Kau beresin dulu urusan darah Muhammad ini sampai sekarang belum kelar-kelar. Kita membahas tentang agamamu, Dis. Oke, Kau harusnya intinya begini. Bahwasanya menurut Al-Quran darah tidak boleh dikonsumsi. Lalu ketika darah Muhammad dikonsumsi, Muhammad malah membenarkan orang yang mengkonsumsi darahnya dengan mengatakan bahwa haram tubuhnya disentuh api neraka. Maka di sini Muhammad menghalalkan apa yang Aku diharamkan tidak oleh percaya. Allah, betul? Enggak, saya tanya sama Rijal. Aku Berarti tidak percaya. Muhammad, saya tanya sama Rijal, dia kan yang percaya. Dia kan yang percaya. Berarti Allah percaya, Rijal. menghalalkan apa yang diharamkan. Betul nggak Rijal? Percaya kau Rijal? Bukan menghalalkan, itu ku bilang dari kemarin, ku bilang itu adalah kekhususan yang diberikan Allah. Iya, berarti dia kepada- menghalalkan apa yang haram. Iya, itu kekhususan, itu Nah, khusus itu kan buat terbukti kan? apa, bukan berarti- Terbukti. bukan berarti semua Bu Santi, dihalalkan. bahwasanya mereka mempertuhan Muhammad. Betul? Rijal. Oh Rijal. Itu framing. Udah Rijal dengar jelas, cakap Bunda. mereka Ya, mempertuhan Muhammad, Kamu, apalagi? kamu Muslim ya? Kamu Muslim kan? Kamu Muslim? Ya, Oke. alhamdulillah. Bunda Muslim. tanya ya kamu ya Rijal. Bunda tanya kamu. Cakap dengan jujur di hati Rijal, tahu? Ya, cakap jujur. Rasulullah SAW kau anggap itu adalah Tuhan atau utusan? Itu kutanya sama kamu. Kalau ke Edis Bunda tanya, dia akan bilang Tuhan. Tapi kalau semua umat Islam akan bilang Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Oke, sebentar nih. Rijal. Utusan Oke, Allah. Rijal. Oke, Rijal. Muhammad itu Rob atau bukan? Dalam kaidah bahasa, Rob itu artinya pemimpin. Yang Muhammad mulia, itu Rob atau yang bukan? di- Jawab. Muhammad itu Rob atau bukan? Rob. Tuh Bunda, lihat itu. Rob itu- Kalau dalam Rob, kaidah oke. bahasa. Rab itu bagi kamu artikan apa? Rab itu apa? Kekasih ke atau apa? Bunda. Hah? Muhammad kita Rob. Rob itu Allah Rob. Rob. Rob kalian ada dua. Bentar dulu dia. Gimana? Dengar ya. Bunda, Solo, ketika dengar ya, kata Rijal. Rob, Bunda, Sekejap. bentar dulu. Sekejap, bentar siap. dulu. Sekejap Rijal, sekejap. kata Sallallahu. Rob itu. Sekejap dulu Rijal, bagi aku Bunda cakap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di situ sama situ Rob. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di situ panggilan Rob. Enggak pernah aku dengar lagu panggil Rob. Bunda. Ketika kata Rob itu berarti yang mulia, yang pemimpin dan yang diutamakan dalam kaidah bahasa. Ketika Rob itu berkawan atau bertemu dengan kata keilahian, contoh Alhamdulillahirabbil alamin. Itu untuk Allah. Itu Itu untuk Allah merujuk saja. kepada Allah. Sayang, dengar, Ya, stop merujuk dulu. kepada Rijal, Allah. stop dulu Rijal. Bunda, Stop. dengar dulu Bunda, dengar Ya, dulu Bunda. Tapi ketika Rob itu berkawan dengan makhluk, merujuk kepada suatu makhluk, contoh ini saya kasih contoh kepada Bunda. Ya. Ketika Fir'aun berkata, Ana Rabbukumul A'la. Ana itu Bunda artikan, Saya. Ana Rabbukumul A'la. Ketika Fir'aun berkata, saya adalah Rob yang tertinggi. Itu artinya, itu merujuk kepada makhluk. Maka itu diartikan kepada pemimpin, raja. Paham. Oke, berarti Muhammad Rob ya. Paham. Berarti Muhammad Tapi- Robnya umat muslim ya. Tunggu dulu sekejap dulu aku bilang. Tapi Rijal, Rob yang kau maksudkan itu, tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan dirinya seperti apa yang kamu seperti apa yang kau gambarkan tentang Fir'aun tadi. Di situ Rasulullah mengatakan dirinya adalah utusan Allah. Enggak pernah dia mengatakan dirinya itu yang seperti Fir'aun mengatakan Rob. Maksudnya yang paling mulia, tidak, yang paling mulia, yang paling agung, yang maha suci hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Iya. Hanya Allah Subhanahu Ya, wa benar. taala yang maha suci. Maha segala-galanya. Sucinya Rasulullah lebih suci lagi Allah. Itu maksud Bunda ya.
sucinya Rasulullah, Iya, lagi suci lagi Allah. Nah, itu pengertian Bunda ya. Rasulullah itu adalah Rasul utusan Allah yang dipilih Oke, oleh Allah. saya bantah Berarti dulu. Allah itu mengetahui. Saya bantah dulu, mengetahui saya bantah. kesuciannya Rasulullah. Oke, Bu Santi, di mana ada penyebutan Saya. dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu suci? Apa? Di mana dalam Al-Quran sekalipun disebut saya- Muhammad itu suci? Sayang, kau paham tak apa yang aku cakap tadi? Apa? Tadi kan Ibu Kalau- bilang Dengar, sesuci-suci. makanya kau dengar aku dulu. Hmm, Kamu diam, kau dengar dulu aku cakap ya. Kalau ada mengatakan Rasulullah itu suci, Bunda yang mengatakan lagi suci Allah. Paham tak? Karena Kalau Muhammad ada nggak suci di dalam Al-Quran, tidak pernah disebut Muhammad suci. Astagfirullahaladzim. Makanya kau itu nggak paham apa yang Bunda maksudkan. Katalah dirimu. Dirimu mengatakan kepada Bunda, Santi malah berubah. Rasulullah itu suci. Kau bilang lah, contoh ya. Ini Oke, contoh berarti gambaran. Muhammad tidak suci. Berarti Ya. Muhammad tidak suci. Dengar dulu aku cakap belum selesai. Aku Jawab dulu. mengatakan. Berarti Muhammad suci nggak? Dengar, bagi Bunda bercakap sampai habis. Jangan Silakan. dipotong. Silakan. Allah. Nah, katalah kamu mengatakan jangan Santi malah purba. Rasulullah itu suci. Kata kau cakap ya. Ini contohnya kan. Aku cakap sucinya Rasulullah lagi suci Allah. Paham tak? Oke, sekarang aku tanya, Sucinya Muhammad Rasul- suci nggak? Lagi suci Allah. Muhammad suci atau tidak? Justru dia suci lah, makanya Allah Mana memilih dalilnya dia dalam jadi Quran bahwa utusan Muhammad suci? Rasulullah. Di mana dalilnya Karena suci bahwa lah Muhammad suci? Rasulullah. Ya memang Rasulullah suci karena Allah Dalilnya, pilih dia. oke saya tanya sama Rijal. Rijal, ada nggak Muhammad dalam Al-Quran disebutkan sebagai orang yang suci? Suci dari apa dulu? Kan Entah kata suci dari apapun terserah. Sebutkan satu ayat yang menyebut Muhammad itu suci. Kalau ada yang menyebut Muhammad Oke, suci dalam oke. Al-Quran, maka Oke. saya lompat dari Monas. Oke. Silakan. Oke. Silakan. Oke, sekarang Quran surat sekarang- berapa? Ya, tunggu ya, Rijal, biar aku cakap sama dia. Hmm. Oke. Kamu mempercayai Yesus kan? Betul. Kau percaya tak dengan Yesus? Betul. Percaya kan? Oke. Hmm. Yesus tentu ada kitab Injilnya kan? Jangan lari Ada kemana-mana Alkitab, dulu Bu Santi. Dengar dulu. Aku nanya kamu dulu. Saya Kau dengar tanya aku di cakap? Quran mana disebutkan Iya, Muhammad itu dengar suci? Yo. dulu. Sayangku, biar kau paham apa yang ku maksud. Hmm. Allah memilih Rasulullah SAW menjadi utusannya karena Allah telah mensucikan Rasulullah Ayatnya. SAW. Ayatnya. Ayat apanya? Berarti Anda fitnah Sudah yang ini buktinya. keji. Sudah ini buktinya. Buktinya Sungguh Rasulullah Anda sudah dipilih memfitnah oleh Allah. Al-Quran dan Muhammad. Silakan. Di Quran surat berapa? kami ini yang Surat apa betul-betul. ayat berapa? Oke sebentar, saya tanya sama Rijal dulu. Rijal, pernah nggak Al-Quran menarasikan, menyebutkan bahwa Muhammad seorang yang suci? Pernah nggak? Iya, itu makanya aku katakan suci dari apa? Kalau ucapan-ucapan Nabi kami, ucapan yang dikeluarkan untuk Ya masalah-masalah keimanan Tuhan, atau Rijal. Pertanyaan saya, pernahkah Al-Quran menarasikan bahwa Muhammad orang yang suci? Ini siapa nama kamu siapa? Nih, Edi. Edis TV. Namamu Edi ya? Edis TV. Edis. Ya. Edis, dengar sini ya Edis. Edis ya dengar ya. Kalau kau nggak paham juga apa yang Bunda cakap ya, dengar ya Bunda cakap ya. Kutanyalah kau. Aku tanya nih kau ini. Jangan kemana-mana Rasul- dulu Bu Allah Santi. Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya tanya, di Dengar Quran dulu, mana aku ada cakap. narasi Dengar dulu, Muhammad aku cakap. orang yang suci? Yuk. Dengar dulu ku cakap supaya kamu paham. Aduh, setelah Rijal memfitnah, Apa? sekarang giliran Anda memfitnah Muhammad. Rijal memfitnah Muhammad, Jangan katanya mulutmu. Muhammad nyuruh minum darah. Sekarang Anda memfitnah Muhammad. Jangan senjebak. Oke, kalau gitu sekarang Jaga begini, mulut kamu ya. Bu Santi, sekarang begini. Ah, Tunjukkan di Apa ayat lagi? berapa, surat berapa yang mengatakan bahwa Muhammad seorang yang suci. Kan Bunda sudah cakap tadi. Tidak Kalau Muhammad ada. Oke, sekarang coba buka Quran surat Maryam ayat yang ke-17. Surah Ketika- Maryam. Juz ya. berapa itu? Surat Maryam, surat yang ke-19. Oh, surah Maryam ayat 19. Ya, di situ dikatakan apa?
ketika seorang ruhana menjelma di hadapan Maryam, dia berkata, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Sesungguhnya saya ini utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang suci itu hanyalah Isa. Anda bilang Muhammad. Sungguh Anda melakukan fitnah yang nyata. 19-an. Oke. 17. 17. Oh, 17. Lalu dia memasang tabir. Surah Maryam kan? Ya, 17-18 coba. Ayat 17 kan? Ayat 17. Dimulai dari 17. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna, yaitu malaikat. Ya, 19-nya. 18-nya. 19. 18. 19. 19 ya? 18-nya. 18, oke. Dia, Maryam, berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Oke? 19. Masuk ke ayat 19. Oke. Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Yang suci, betul. Suci betul nggak? Ya, suci, betul. Siapa yang suci di situ? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, bukan Muhammad. Sejak kapan dalam Al-Quran Muhammad suci? Surat berapa, ayat berapa ada Muhammad suci? Kalau ada, saya lompat dari Monas. Anda saja tidak mau minum darah Muhammad. Najis kata Anda meminum darah Muhammad, betul? Najis kata Anda meminum kencing Muhammad, betul? Terus kenapa sekarang Anda bilang Muhammad suci? Di Quran surat berapa Ya Muhammad Allah, suci? ya Ayo. Tuhanku, Allah telah waktu Rasulullah sudah umur 2 Ibu tahun. Santi yang cantik walaupun sudah hampir 60 tahun tapi masih cantik saja. Dengar. Ibu sudah hampir 60 tapi cantiknya macam 17 tahun. Dengar. Kita lihat semua ini. Ibu ini walaupun hampir 60 tapi masih cantik jelita. Macam kayak masa anak SMA. Oke? Sekarang begini. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada sebuah narasi bahwa Muhammad itu orang yang suci. Nggak pernah ada. Jangan difitnah Al-Quran itu. Sungguh Anda fitnah yang nyata. Nggak ada. Sayangku. Coba di Quran surat berapa? Dalam kitab suci Al-Quran. Oke, di Quran surat berapa ada ayat yang mengatakan Muhammad orang yang suci? Di mana? Sayang, aku bukan mengatakan dalam kitab suci Al-Quran ya. Yang saya tanya di dalam Al-Quran. Tidak ada. Kamu yang tak paham cakap Bunda. Kamu yang tak paham. Apa yang Bunda cakap tadi? Kalau ada orang mengatakan Muhammad itu suci, maka lebih suci Allah, betul? Ya, Allah lebih suci. Oke, sekarang Isa suci nggak? Isa suci? Allah suci nggak? Suci? Nah, berarti kesimpulannya yang suci adalah Isa dan Allah, betul? Ya, betul. Iya, Muhammad nggak suci. Siapa cakap Rasulullah? Oke, di mana? Di Quran surat berapa Muhammad suci? Di mana? Buka aplikasi. Aku nggak. Saya lompat dari Monas kalau ada di Quran Muhammad orang suci. Ayo, lompat dari Monas. Ayo. Buka aplikasi. Silakan. Sejarah Quran surat Rasulullah. berapa? Quran surat berapa? Ayo. Bukan Quran ya. Sejarah Rasulullah ini. Berarti Quran tidak laku lagi. Berarti Quran tidak layak, tidak bisa dipercaya lagi. Berarti Al-Quran tidak bisa menjelaskan segala sesuatu. Waduh, meninggal dunia ini saudara-saudara. Katanya Al-Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, tapi Muslim nggak percaya, saudara-saudara. Mereka mencari petunjuk-petunjuk dari buku-buku yang lain, saudara. Coba. Dengar dulu cakap ya. Dengar ya. Dengar Bunda cakap ya. Apa yang ingin Anda tunjukkan dengan surat Maryam 19 ini? Apa yang ingin Anda tunjukkan? Di situ, karena di dalam surat Maryam ini, Rijal, di situ pernyataan bahwa Isa itu adalah orang yang suci, tanpa dosa, suci.
Sekarang apakah pernah disebutkan Muhammad orang yang suci? Benar, Nabi Isa itu adalah orang yang suci. Oke, Beda Muhammad suci dengan nggak? Yesus. Muhammad suci nggak? Sebentar, Muhammad suci Bukan nggak? merujuk kepada Yesus. Sebentar, Nggak, Muhammad aku tanya suci dulu, atau kau tidak, ngomong. Rijal? Jawab dulu. Enggak, ntar dulu. Kau jangan framing. Umat, kasihan ini umat yang nonton sudah 18.000 orang ini di TikTok live. Iya, makanya Kasihan kau mereka framing. ini. Coba saya tanya, apakah Muhammad suci? Enggak. Suci. Nabi Di mana Isa dalilnya ini dia memang suci? Mana dalilnya? Bukan dalam dalil, dalam apa? Dalam sejarah. Oh, sejarah mana tunjukkan bahwa Muhammad Rijal, orang yang suci, Rijal, mana tunjukkan. Rijal. Coba. Rijal, mungkin ini Rijal, dari ini Rijal. Coba. Apa? Apa? Itu loh, Apa? malaikat Apa? Jibril itu loh, malaikat. Rijal, jangan dikaca dulu. Oh, kamu boleh. Itu Rijal tentang itu malaikat. Kan masa Rasulullah SAW, dia baru umur 2 tahun. Dia umur 2 tahun. Ada Allah menurunkan 2 malaikat. Dia dibedah itu loh perutnya. Di situ Allah sucikan dia. Dibuangkan itu semua yang ada dalam tubuhnya. Dan Allah telah masukkan nur cahaya, nur Muhammad itu di dalam tubuhnya Rasulullah. Itu. Pada umur apa? Umur 2 tahun. Oke, baik, saya tanggapi. Masa itu. Saya tanggapi. Itu dalil itu dalam apa tuh? Dalam surah mana itu? Baik, saya tanggapi. Bunda pernah ingat itu dalam pelajaran di madrasah itu. Baik, artinya Muhammad dadanya dibelah, kemudian diambil hatinya Iya. terus dicuci, betul? Pakai air jam-jam. Buka, dengar dulu masuk ke kecakap, sana, bukan Des. diambil hatinya, disuci dalam dadanya, disuci. Tapi Dadanya dicuci? Disuci dalamnya itu disuci. Dicuci Iya, oleh dadanya malaikat yang dibelah, 2 itu. dicuci. Bang, bukalah itu apanya. Macam Aku Tom punya dan nggak ada di Jerry. sini. Dengar dulu, dadanya dibelah, dicuci. Iya, dibedah dia, disuci. Agar Jadi cara mencucikan Dicuci. diri Jangan harus ngambang, ke rumah sakit. Oh, berarti besok Pak dokter, ada, saya punya ada, penyakit jangan, dengki. jangan, Tolong jangan, dulu jangan, bedah apa? dada saya gitu. Tak ada. Kamu ya jangan dalam kau. surat Maryam 19 ini, Dis, apa yang ingin Berarti kau tunjukkan? tadinya di Kan hatinya kau Muhammad tadi ada ingin kotoran. Itu tujuan Allah disucikan. Tadi itu katanya begitu. disucikan. Gimana Mama sih, Edi, Bu Edi, Santi, dengar dulu Bu gue cakap. Santi, Edi. dengar Bu, Edi. Bu, dengarkan. Ini ujian pelan ya Bu ya, pelan. Ini Muhammad dadanya dibelah, kemudian dibersihkan, Iya. dibersihkan dadanya, betul? Dibersihkan di dalam dadanya dia tuh. Oke, tadinya Dibersihkan ada semua. apa kotoran? Alhamdulillah. Tadinya ada kotoran di dada Muhammad. Ya mana aku tahu itu ada kotoran itu ceritanya. Besok saya ngomong Aku tak sama baca istri sampai saya. habis. Dengar. Besok saya ngomong sama istri saya. Bu, kenapa itu piring-piring dikeluarin? Bukannya udah bersih, mau dicuci lagi. Loh, udah bersih kok dicuci-cuci lagi. Sekarang kalau memang dada Muhammad sudah bersih, kenapa dibelah dan dicuci? Itu namanya kurang kerjaan. Betul. Ya, Des, kembali ke Maryam 19 ini. Kembali ke surat Maryam 19. Kan kau yang bawa rujukan Ya, surah Maryam surat 19, oke. 19 ini. Oke. Apa yang ingin kau tunjukkan di sini? Apa kau ingin mengatakan bahwa Nabi Isa itu benar, Nabi Isa itu suci? Baik. Tapi apakah kau ingin menyamakan Menurut Nabi Isa dengan Yesus? menurut Al-Quran, Beda. Isa itu adalah seorang yang suci. Berarti dia tanpa dosa, tanpa cacat, suci, betul? Ini masalah kelahirannya. Iya, saya masalah tanya. Berarti kelahirannya. betul dia suci, artinya dia tanpa dosa, tanpa cacat, betul? Enggak, kau Nah, ingin kan menyamakan. belit-belit kan? Bukan belit-belit. Kenapa Edi, sih kalian otak kamu yang berbelit-belit? tumpul. Edi, otak kamu yang tumpul. Karena Bukan kau belit-belit. membawa rujukan. Oke, ya sudah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Otak Ada nggak penyebutan dalam Al-Quran bahwa Muhammad orang yang suci? Dalam Al-Quran itu yang ini dia kronologinya. Aku bilang tadi, Al-Quran menceritakan kepada kami. Bahkan di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Muhammad itu dia akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Betul? Berarti dia berdosa nggak? Berarti dia berdosa nggak? ada itu kapan? Aduh. Kapan? Nih, saya tunjukkan ayat dalam Al-Quran Coba kau bahwasanya tunjukkan. Muhammad berdosa. Aku Nih, bilang, ini sebentar. proses Saya kelahiran tunjukkan ayatnya. Kalian ini nggak tahu Edisi, apa-apa. edisi. Ya, Pak. Ya, gimana? Edi, kamu ini kan Bunda nilai otak kamu macam anti kau dengan Muhammad. Mudah-mudahan Allah Saya akan tidak berikan hidayah anti, untuk yang kamu. saya katakan apa yang sebenarnya kepada Muhammad. Tapi karena kami belum menguasai apa isi kandungan dalam kitab suci Al-Quran. Jadi jangan kau tanya sampai apa kali
mau monopoli kayak gitu. Baik, sebentar. Saya bukakan kita ayat pelajari Al-Qur'an dulu ya. dong. Nih, saya akan bukakan ayat Kamu Al-Qur'an. terus Coba Rizal monopoli. bukakan. Sebentar. Coba bukakan Quran. Di dalam Quran surat bentar. Surah apa? Sebentar. Surat berapa itu teman-teman, sabar ya. Sebelum itu aku tanya kau ya, apa Edi? Kau anti dengan Muhammad ke Rasulullah SAW? Aku tanya kamu, cakap jujur. Kalau kau anti di dalam dirimu, memang kau susah, kau tak akan bisa menerima Muhammad. Coba nih. Coba baca dulu Quran surat yang ke nih. Apa namanya? Surah Quran apa? surat Al-Fat ayat yang kedua. Al-Fat. Ya. Al-Fat juz. Rijal. Al-Fat itu juz ke berapa? Al-Fat itu juz ke berapa itu Rijal? Al-Fat. Al-Fat surat ke-48. Al-Fat itu juz 26. Juz 26. Ya. Al-Fat halaman 1079. Halaman 1079 ya, tunggu dulu. Tapi aku suka macam ini, akhirnya mau tak mau dibuka juga Al-Qur'an ya kan? Silakan. Kalau nggak ada kayak gini nggak kita 1079. Jauh kali. 1079. Ambil kopi dulu teman-teman, ambil airnya, ambil kacang gorengnya, ya kan? Terus besarin di TV-nya biar makin seru kamu kita. nggak puasa ke? Edi, kamu tak puasa ke Edi? Muhammad aja, Kamu tak emang puasa, Muhammad Edi? puasa dalam Quran? Memangnya Edi, Muhammad kutanya, puasa kamu dalam puasa Al-Quran? Tunjuk Edi, dalilnya aku tanya kamu di dalam Quran Muhammad puasa di mana? Aku tanya kamu. Iya. Kau tanya Muhammad. Saya Aku tanya nggak kamu. Kamu puasa bulan nggak? Ramadan enggak. Ya, silakan. Sayang, aku ada tahu dalam kitab Injil. Coba mengatakan- silakan baca dulu surat Al-Fat, yuk. Al-Fat ayat yang kedua. Tunggu dulu lah. Oh, Hmm. 1079 tadi kan? Silakan. Ayat 26. 1079. Lihat itu Rijal, lihat itu usahanya itu loh, membuka Al-Quran loh, sampai tebelnya Al-Qurannya itu, lihat itu. Yang penting kan kita pelajari. Kamu nih banyak kali congeh kamu. Coba, ayo. Des. Kau Ayat berapa baca tadi tuh? sejarah nggak? Ayat Selagi- kedua, Al-Fat ayat yang kedua. Dibaca yang dari pertama saja, pertama dan kedua, ayo. Oke. Baca Rijal. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, Terus, ayat keduanya. agar Allah memberikan ampun kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Oke, siapa di situ dosa, siapa di situ? menyempurnakan nikmatnya Muhammad. atasmu Dosanya dan Muhammad. Ya. Berarti Muhammad punya dosa memberikan nggak? ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Berarti serta Muhammad berdosa nggak? menyempurnakan nikmatnya. Berarti atasmu Muhammad berdosa dan nggak? Apa? Berarti Muhammad Apa berdosa nggak menurut ayat itu? Tapi kan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Iya, wa taala. tadinya dia berdosa atau tidak? Iya. Iya. Sebelum dia diangkat jadi Rasulullah. Jangan kau katakan Sebelum diangkat Muhammad jadi orang yang Rasulullah. suci. Oh, Tapi sudah gimana? diampunkan jadi suci kan? Oke, tunjukkan di mana? Sama juga Di mana? dengan Nabi Musa, Nabi Abraham. Dengar. Dengar ya, dengar. Saya kasih tahu tentang Muhammad. Menurut Ya. orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad nih, Bang Rijal dan Bu Santi. Menurut masyarakat yang hidup di Ya. sekitar Muhammad, apa kata mereka? Ya. Sungguh Muhammad itu adalah orang yang kena sihir, betul? Betul nggak? Betul ke Rijal? Betul nggak Rijal? Betul ke? Rijal, betul ke tuh Nabi Muhammad telah pernah kena sihir? Ya, Baru benar, kali ini benar. Rijal, Bunda dengar Rijal? Ya, Benar kali benar ya? Bunda, benar. Benar. Iya. Kenapa Bunda di sekolah madrasah tak ada pun Bunda pelajari Karena sirah disembunyikan Rasulullah? takut Bunda masuk Kristen. Gimana sih? Walaupun Bunda tahu sejarah itu Bunda nggak masuk Kristen, Meh. Loh. Kristen Dengar ya, Bu Santi, dengarkan. Menurut orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad, Al-Quran itu tiada lain adalah sihir, betul?
Betul nggak? Itu nggak percaya aku. Enggak, aku orang-orang ajaran kan sihir. mengatakan demikian. Tapi nyatanya betul Muhammad kena sihir. Rijal. Lu gimana sih? Mereka menuduh Rijal. Muhammad itu Diam, katanya. diam Kata dulu, mereka diam. Muhammad Diam dulu, itu kalau Edi. adalah orang gila. Muhammad itu orang yang kena sihir menurut mereka. Betul? Betul? Edi, diam dulu ya. Boleh Bunda cakap dulu sama si Rijal. Sebab kamu itu kan non-muslim. Rijal, betul ke Rasulullah pernah kena sihir? Kenapa Bunda nggak pernah dengar dalam pelajaran sekolah? Pernah Bunda. Apapun yang menimpa Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memberi pelajaran buat orang-orang Islam. Nabi kita kena sihir, kemudian dengan Al-Quran dia obati sendiri Kena sihirnya dengan izin sihir. Allah. Berarti betul lah. Berarti betul lah. Dengar. Berarti benarlah tuduhan. Sebentar Bunda. Sebentar Bu. Sebentar Bu. Berarti benarlah tuduhan orang-orang. Tuduhan masyarakat bahwa Muhammad itu kena sihir. Betul. Betul. Gimana? Diamlah dulu kamu. Ngoncong aja kalau di situ. Lo gimana Rijal. sih? Yo. Rijal, Bunda yang Bunda pernah dengar, cucunya Rasulullah yang pernah kena sihir. Itu yang Bunda dengar. Makanya Rasulullah mengobati cucunya Rasulullah. Itu yang Bunda dengar, iya ada. Tapi kalau Rasulullah kena sihir, itu Bunda tak pernah dengar langsung. Itu yang Bunda yang apa? Tak bisa Bunda terima. Tapi kalau dicakap katanya Rasulullah pernah mengobati cucunya Rasulullah. Itu memang iya. Cucunya Rasulullah memang pernah kena sihir. Jadi gini Rijal, Bunda takut macam ini tau Rijal. Ini para ulama, dia mensiarkan itu, dia cakap dengan bahasa yang apa tau, maksudnya contoh lah, ini contoh ya Rijal ya. Pernah dulu ini kita stopkan dulu ya Edi, stopkan dulu ya yang gini ya, untuk bagi gambaran sama Bunda ya dulu ya. Dulu Bunda pernah pergi mendengar ceramah di Malaysia nih loh, dalam Malaysia. Di dalam ceramah itu Ustadz ini mufti tau. Ustadz ini seorang mufti Perak. Dia mengatakan, itu Bunda seorang aja orang Indonesia ya, semuanya orang Melayu ya. Di situ mengatakan, katanya Rasulullah SAW selepas dia mencium istrinya, katanya dia terus pergi sholat. Jadi, tuh kan cara penyampaian, dia selepas dia mencium istrinya, dia terus menegakkan sholat. Itu Ustadz itu menyampaikan itu dakwah itu, Bunda nggak bisa terima, bertentangan dengan Bunda kan. Jadi situ yang hari-hari situ semua itu kan orang-orang Melayu. Jadi Bunda diam aja sampai Bunda dengar aja sampai habis itu dakwah itu ya. Jadi dibagilah peluang untuk bercakap. Silakan siapa yang mau bertanya. Bunda langsung lepas, Bunda tak peduli. Nah, terus Bunda ambil itu mikrofon itu Bunda tanya, Ustadz saya nak tanya. Ustadz cakap tadi Rasulullah SAW lepas mencium istrinya, dia terus menegakkan sholat. Ada tak dia melepas ciumkan istrinya dalam keadaan dia beralas? Maksud saya dia pakai tudung? Atau langsung bersentuhan dengan kulit tubuhnya? Itu saya tanya pada Ustadz. Oh itu saya tidak tahu. Ustadz minta maaf. Kalau Ustadz mendakwakan ini, belum tentu orang di sini Ustadz bisa menerima. Nanti dianggapnya itu Ustadz, oh udah ciumnya istrinya, terus menegakkan sholat. Nanti itu pemahamannya. Tapi begini, saya tanggapi Bu Santi. Begini, kenapa kulit perempuan itu, mengapa kalian anggap dia itu najis? Bagaimana mungkin ketika bersentuhan dengan kulit wanita, maka kamu sholatmu batal? Seolah-olah wanita ini dianggap sebagai kenajisan. Kenapa? Oke. Di dalam sebuah hadis. Oke, boleh Bunda Sebentar Bunda dulu. jawab. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang sholat, kalau ada yang lewat di hadapan dia, hanya ada 3 hal yang bisa membatalkan jika seseorang lewat di hadapan dia. Pertama, keledai. Yang kedua, anjing hitam. Dan yang ketiga adalah seorang wanita. Lalu Aisyah berkata, Aisyah marah, mengapa kamu samakan kami wanita ini dengan anjing dan keledai? Lihat.
Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa 3 hal yang bisa membatalkan kalian sholat. Anjing hitam, keledai, dan wanita. Kenapa wanita menjadi satu tim dengan anjing dan keledai? Ayo silakan jawab. Coba. Bunda, oke Rizal, bagi bilang Bunda cakap sama Edi. Edi, tadi kau tanya, kenapa sholat bersentuhan dengan kulit wanita batal sholatnya? Kan itu pertanyaanmu tadi kan? Oke. Kalau tak batal itu sholatnya, untuk apa diajarkan ijab kabul? Berarti wanita itu najis. Karena diajarkan ijab kabul itu, kalau memang dia itu muhrim yang baru dikatakan tidak batal. Berarti wanita itu Kalau najis. dia bukan muhrim, macam kamu dengan Bunda. Iya, Kamu berarti bukan wanita muhrim, itu Bunda. najis, Bu. Najiskah wanita itu? Bukan dikatakan najis. Kenapa dia membatalkan sholat? Karena dia itu bukan muhrimnya. Berarti dia seperti kotoran. Makanya dia batal. Kalau saya dengan suami saya, batal. Tapi Tuh, saya tadi dengan Muhammad anak mencium lelaki istri. saya, tidak Sekarang batal. yang dicium Muhammad istrinya apa istrinya orang? Kan istrinya sendiri. Betul? Ya, tapi kan istrinya itu kan bukan muhrimnya. Loh, istrinya gimana sih? La ilaha illallah. Aduh, Kamu tak muhrim. coba Rizal kau Kamu lepasin tak muhrim. diri Rizal. Aku tanya kamu Edi, kamu paham tak itu muhrim? Muhrim itu Paham tak maksudnya kamu itu muhrim? seseorang. Artinya muhrim adalah seseorang yang boleh kamu bersetubuh dengan dia. Kepala otak kau. Nah, Sudah kan? sampai Bunda catat Gimana dulu ya. sih? Apa arti muhrim? Muhrim Rizal? itu tidak boleh. Tidak boleh melakukan hubungan intim pun dengan Nabi. Tidak boleh. Melakukan Yang apapun Anda tak bilang boleh. muhrim atau Dan bukan tak boleh muhrim? dinikahi. Muhrim atau bukan muhrim? Gimana sih? Muhrim. Astagfirullahaladzim. Yang dikatakan muhrim. Oke, tidak apa itu boleh. muhrim Rizal? Coba jelaskan apa itu muhrim. Satu aliran sedarah. Muhrim itu adalah Nah. orang yang dilarang, ya. Muhrim itu adalah orang yang dilarang kita menikahinya. Itulah muhrim. Ya, terus. Contohnya, Sekarang Muhammad, Di dalam ketika Al-Quran dia kan mencium banyak sekali. istrinya itu muhrimnya atau bukan? Itulah makanya pertanyaan Bunda tadi. Bunda tanya sama Ustaz. Justru katanya kalau boleh berarti tidak masalah. Betul. Siapa Gimana cakap sih? tidak Aduh. boleh, tidak ada Nih, masalah. saya kasih tahu nih, saya kasih Tak tahu boleh, ya. tak Nih. boleh. Tak boleh. Nih, sekarang itu bukan Kalau hanya dia situ saja nih. dicium Nih. itu bersentuhan dengan kulit tak boleh. Sebentar ya. Tak boleh. Nih, saya akan tunjukkan sebuah Rizal, hadis nih. Bahwasanya ya, kamu cari wanita dan anjing dan keledai itu satu tim mereka membatalkan sholat. Nih, saya tunjukkan. Nih ya, saya tunjukkan kepada kalian. Inilah ajaran Islam dan banyak orang tidak tahu. Nih, Iya, Saya- ajaran Islam itu banyak alirannya loh. sebentar nih. Ada kalian Nih. juga Kristen, ada juga Katolik, ada Protestan. Perhatikan, saya Oh. akan tunjukkan dalilnya di sini. Nih, ya sebentar, Ya. sabar nih. Nih ya, lihat ini. Ini Arabnya, oke? Arabnya imam apa? Imam apa? Nih, saya Hadis bacakan apa dari tuh? Imam Abu. apa? Sebentar, dari Abu Dzar. Dia berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat, hendaklah ia membuat pembatas di hadapannya seperti Ya, betul. kayu yang dijadikan sandaran di belakang pelana. Karena Ya. kalau tidak ada pembatasnya, sholatnya akan terputus apabila, perhatikan, apabila lewat di hadapannya, satu, seorang perempuan, dua, Ya, keledai, perempuan dewasa. dan anjing hitam. Jadi perempuan, keledai, dan anjing hitam itu bisa membatalkan sholat kalau lewat di hadapanmu, betul? Aku kalau anjing itu gak pernah aku dengar, Rizal. Aduh, Ya, makanya aku dengar saya itu. bilang anjing hitam, keledai, dan seorang wanita satu tim sama-sama membatalkan sholat. Betul? Nyonyong. Inilah kan sampai Bunda cakap nyonyong Loh, jadinya. gimana nih? sayang. Lalu aku bertanya kepada Abu Dzar, kenapa yang berwarna hitam? Bagaimana dengan yang warna kuning atau merah? Dia menjawab, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana Anda tanyakan kepadaku? Dan beliau menjawab,
anjing hitam adalah setan. Jadi wanita, keledai, dan anjing hitam yang adalah setan itu sama-sama membatalkan sholat. Nah, Aisyah pernah marah gara-gara ini. Kenapa kamu memasukkan kami kaum wanita, menyamakan kami dengan anjing hitam dan keledai? Nah, itu apa penjelasan Rasulullah? Dah, makanya kau urus sendiri. Ya, itu apa penjelasannya? Loh, intinya wanita kalian tempatkan sebagai makhluk yang nggak baik. Satu, wanita bisa dibilang kalau Ya, nempel saja ya, apa, najis, Edi? membatalkan sholat, betul? Edi, Edi, kenapa itu? Gimana? Ini beda terhadap perlakuan Yesus kepada perempuan-perempuan yang berdosa. Ketika ada perempuan yang berdosa datang ke hadapan Yesus, dia bertaubat, dia menangis. Apa kata Yesus? Sesungguhnya dosamu telah diampuni. Coba, beda jauh. Oke. Sekarang masalahnya Muhammad saja dia aja berdosa. Muhammad berdosa nggak? Sekarang saya tanya, Muhammad berdosa nggak? Ayo Rijal, Tunggu Muhammad dulu, berdosa tunggu dulu nggak? ya. Tunggu dulu, apa Edi? Edi, Isa saja yang kalian bilang suci, dia tidak seperti itu kelakuannya. Sikit-sikit kau diam dulu Edi. Eh, Diam dulu gimana? Edi. Apa kata Yesus? Dulu diam, biar dulu dia Dengar, bercakap. apa kata Cepat, Yesus? Rijal. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang-orang berdosa. Ya, ketika oke, Yesus, oke. dengar dulu, ketika Yesus makan dengan para pemungut cukai, ketika Yesus makan dengan para penagih pajak orang-orang berdosa, ahli-ahli Taurat bilang, "Hei, kenapa kamu makan dengan orang-orang berdosa?" Apa kata Yesus? Bukan Ya. orang sehat yang perlu tabib, tetapi orang-orang berdosa. Makanya Yesus mempertobatkan orang-orang berdosa. Yesus membuat sebuah perumpamaan. Ada seorang Oke. anak, ada seorang ayah punya 2 orang anak. Ya kan? Satunya di rumah terus taat terus. Sedangkan satunya pergi, menghabiskan harta-hartanya. Lalu yang satu itu pulang. Ya kan? Dia pulang dengan, saya bacakan saja tapi terlalu panjang. Dia pulang dengan penyesalan, tetapi ayahnya itu akan berlari memeluk anaknya yang hilang itu. Jadi Yesus memperlakukan orang-orang berdosa itu seperti orang-orang yang hilang, seperti orang-orang yang ingin datang kepada kebenaran. Oke. Bukan seperti alim ulama yang sok-sok suci. Oke. Saya suci, nggak taunya dia berlumuran dosa. Dah. Itu Boleh, bedanya. Bunda Masih nekat Oke. aja ngikutin Muhammad. Silakan. Oke. Kalau dah kau tahu macam itu, kenapa kau sekutukan itu Yesus? Sekutukan. Kenapa kamu sekutukan Yesus? Itu yang membuatkan aku nggak bisa menerima. Sekutukan gimana? Kenapa kamu sekutukan Yesus? Kau katakan situ Yesus itu adalah anak Allah. Bukan anak Allah. Kenapa Allah nggak punya anak. Allah itu Tuhannya orang Arab. Mana ada Yesus itu anaknya Allah. Tadi aku tanya kamu tadi. Kamu kan Bu Santi, dengar Bu Santi. Begini, di dalam Ya. agama Kristen tidak ada Allah. Nggak ada Allah itu. Oke, jadi panggilan kalian apa? Bapak. Iya, Yesus itu adalah anak Allah atau anak Elohim. Oke. Sebagai sang Kenapa kamu Mesias. Oke, kenapa kalian sekutukan Yesus itu adalah anak Allah? Yang dimaksud Yesus menyekutukan itu bukan gimana? anak Allah. Apa Ya, yang dimaksud kalian menyekutukan? mengatakan, Bunda, oke. Bunda sudah dapat tahu dari pertama kali Bunda dapat tahu dari Mikana. Kedua adalah RK, ya. Apa menyekutukan RK itu saya paham. mengatakan- Enggak, dengarkan dulu Bunda. Apa yang Anda maksud menyekutukan? Menyekutukan itu apa? Dibuat Kau kesatuan. saja tak tahu menyekutukan itu apa, gimana sih? Menyekutukan itu ya Allah, Apa menyekutukan? Maksudnya gini, menyekutukan itu dia telah menduakan Tuhan. Enggak, kami Padahal enggak Tuhan menduakan. mereka itu adalah Allah. Tapi Menduakan dia itu menyembah gimana yang maksudnya? Contoh gini, kalau kalian berdoa, macam mana kalian berdoa kepada Yesus dengan Bapak? Enggak, sebutkan. Biar Bunda tak masih tunjuk sama kamu. Berdoa Di mana berdoa kalian itu menyebut? meminta.
Iyalah, berdoa. Bagaimana Iya, kalian nggak penyebut apa-apa berdoa? meminta berdoa kepada Yesus. Yesus memiliki kuasa kok. Segala kuasa di surga dan di bumi telah Iya, diberikan sayang. kepada aku. Gimana? Kamu gini, macam gini ya, contoh ya, ya, sebab kalian di situ yang Bunda dengar kalian berdoa, ya Yesus, ya Bapa Oke, baik. yang Ya ada Yesus, di ya Yesus, baik. surga. Baik, dengarkan. Ketika kami di gereja, saya di gereja, berseru-seru, ya Yesus, Anda bilang itu menduakan. Oke, nggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan umat muslim? Mereka bukan di gereja, di jalan, bukan di masjid, di jalan raya. Oh, Di jalan raya, Itu dengar. selawat Di jalan saya. raya gelar tikar, dengar dulu. Gelar tikar di jalan raya, ya kan? oke, di Nutup jalan. jalan orang, Oh, di dengar jalan. dulu Bu Oke. Santi, dengar dulu. Kalau Ya, kami di ya, gereja masih ya. mending. Kami nggak bikin macet jalan. Ya. Kalau kalian di tengah Oke. jalan itu gelar, bila perlu di jalan tol. Gelar tikar, ya kan? Masuk sampai Indomaret orang juga, nggak perlu digasak. Masuk Indomaret orang. Lalu apa kalian mengatakan? Ya Rasulullah, dung trung tung 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 tung. Ya Rasulullah. Dengar dulu. Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul? Betul nggak? Betul nggak? sayangku, kau bukan macam itu. Gimana? Dengar Bukankah dulu benar lah, aku bahwasanya cakap. kalian berseru-seru kepada Muhammad? Benar nggak? Berseru kepada Muhammad itu selawat Nabi. Nah, ini yang namanya standar ganda. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang Edi, menduakan. Edi, Ketika kalian berseru-seru Edi. kepada Muhammad, itu nggak menduakan. Standar ganda. Wah, kamu mendoakan Edi. Oke, Itu kenapa bukan kalian mendoakan. berseru-seru kepada Bukti, Muhammad? Oke, aku buktikan sama kamu ya, Edi. Kenapa Kami yang kalian tidak berseru-seru mendoakan kepada ya. Muhammad? Oke, Ayo. Oke ya, kami buktikan ya. Setiap kami menegakkan sholat 5 waktu, yaitu Islam, Isya, subuh, lohar, asar, maghrib. Di setiap kami tidak ada kami mengatakan Allah Muhammad, tidak ada. Ya, Oke, kami katakan, tapi betul nggak kalian Allahu Akbar. memanggil-manggil nama dia? Memanggil nama dalam sholat tak ada memanggil nama dia. No. Ya. Cuma hanya waktu. Oke, coba. Benarkah tak ibu ada, mengucapkan air. ini? Coba, Dengar sebentar dulu. Bu, sebentar. Benarkah ibu mengucapkan ini? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Benar nggak mengucapkan itu? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan. Oke, coba bacaan tahiyat coba. Bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir coba. Itu. Yang itu iya ada. Yang Ada. dalam sholat Oke, memang itu diwajibkan. ketika Itulah ibu rukun Islam. bilang Oke. Assalamualaikum ya ayuhan nabi, bicara sama siapa? Sayang, dalam sholat itu bukan itu yang disebut ya. Dalam Coba, sholat itu, coba saya tanya asyhadu Rijal. an Rijal, la- dengar dulu, Rijal dengar sebentar, dulu, saya tanya dengar sama dulu. Rijal. Rijal, benar Kamu nggak dengar umat dulu. muslim Kamu ketika diam. sholat mengucapkan Diam dulu. Assalamualaikum ya Edi, ayuhan nabi? kamu Betul diam nggak? dulu, Edi. Diam. Nanti giliran kamu dulu. Bagi Bunda bercakap. Oke? Dalam sholat kami, kenapa dia tahiyatul itu kita cakap asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bukan Wa itu yang asyhadu saya anna. maksudkan. Dengar dulu, itu dia yang dalam Ketika sholat. kami berseru-seru kepada Yesus, memanggil-manggil nama Yesus, kalian bilang menyekutukan, betul? Ya. Ketika Bunda kalian yang manggil-manggil cakap, Bunda yang Muhammad cakap. gimana? Kalau kami di situ kami gak ada Nah ini wow, standar ganda. Coba sekarang saya Kamu tanya, ini ya. benar tidak kalian berseru-seru kepada Muhammad? Bersuruh Muhammad itu selawat Nabi. Ini terserah, artinya berseru kepada Muhammad, betul? Muhammad. Tapi dalam doa, Iya, dalam sembahyang, kalian tidak bernyanyinya. ada, sayang. Cuma Kami ada bernyanyi, asyhadu an dengar. la ilaha Kami bernyanyi nih, illallah. dengarkan, dengar. Kami bernyanyi nih ya, dengar. Ini lagu-lagu kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ah, itu nyanyi kami. Kalian juga nyanyi. Ya Rasulullah, ya Rasul. Oke. Betul nggak? Oke. Sekarang aku tanya Kalian kamu juga ya. nyanyi-nyanyi kepada Muhammad. Kalian memuji-muji Muhammad juga. Apa bedanya? Kalau kalian Sayangku, nunjuk kami, sayangku. ingat kalian nunjuk hidung kalian sendiri. Eh. Loh. Ini juga Oke, orang coba bilang bener dulu gak betul kalian bercakap. bilang? Ya Rasulullah, trung-trung, pukul-pukul rebana, trung-trung. Betul nggak? Betul nggak?
Saya Apa tanya tentang bedanya? kalian ibadat Jangan kalian. standar ganda. Tentang sholat kalian. Tentang ibadah kalian aku tanya. Loh, tentang bukankah nyanyian. kalian di dalam masjid kalian begitu? Ya Rasulullah, bahkan kalian punya lagu-lagunya kan? Mana ada di kalian lagu-lagunya gimana? Dah, Edi, aku tanya kamu. Muhammadku, Kenapa? Muhammadku, Edi. dengarlah seruanku. Kalian nyanyi begitu gimana? Oh, dah, oke. Sekarang Bunda tanya ya, Edi. Betul nggak? Kenapa kalian panggil Yesus itu Tuhan sang Loh, pencipta? Rijal saja panggil Muhammad Robnya kok gimana? Rijal, kamu manggil Muhammad Tuhan ke atau utusan? Utusan Bunda, utusan. Ya, Rob Nggak atau ada bukan? pernah kita- Utusan. Enggak, sebentar. Rob atau bukan dia, Rijal? Nggak ada. Kami Muhammad nggak bukan pernah Rob. berdoa. Tadinya Rob, sekarang bukan Rob. Muhammad Rob atau bukan? Kami nggak pernah, Dis. Kami nggak pernah. Sebentar, berdoa. saya tanya dulu. Kami Singkat tanya. jawaban saya. Muhammad itu Rob atau bukan, Rijal? Rob. Rob itu Kalau Tuhan. Rob, saja, Edi. Udah, Muhammad itu Rob gimana? kami nggak pernah. Rijal. Dis, Oh, kami nggak Rijal. pernah berdoa atau minta ampun kepada Yesus, Dis. Itu bukan ajaran. Lu ya Yesus. karena Muhammad tidak bisa mengampuni dosa. Gimana? Oke. Karena Muhammad sendiri berdosa, dia tidak bisa mengampuni dosa. Tapi Di dalam dia, Islam, sebentar, ditekan tapi dia, sekali-kali. dengar Rijal, dengar. Tapi ketika darahnya diminum, bukan hanya mengampuni dosa dia menjamin orang itu masuk surga. Siapa yang cakap? Loh, Siapa ketika yang darah cakap? Muhammad diminum, ketika darahnya Siapa yang Muhammad cakap? diminum, Siapa yang cakap? betul nggak Ada Rijal? saksi yang kau Dia cakap? menjamin surga orang yang meminum darahnya, betul nggak? Betul kan Rijal? Ada yang siapa yang cakap? Aku tidak jamin. Sedangkan aku sendiri geli. Ya, baik, aku jawab ya. Ya. Beda dengan kalian, Dis. Kalian itu menuhankan, berdoa dan minta ampun kepada Yesus. Kalian juga berdoa itu apa? Minta nggak? Apa berdoa itu? Dengar dulu, makanya. Ya, oke, ya, Rijal. Kalian berdoa dan minta ampun kepada Yesus. Kami nggak pernah berdoa dan minta ampun kepada Nabi kami. Itu bedanya. Dan ingat, Dis, itu bukan, aku pastikan itu bukan ajaran Yesus. Karena Yesus Baik, itu sebentar. berdoa Kau jangan kepada lari kemana-mana dulu. Bapa Gini, di sorga. Muhammad Itu adalah menjamin nggak? ajaran Dengar, yang Muhammad disampaikan menjamin oleh nggak orang yang meminum Rijal. darahnya bahwa cepat, tidak akan Edi. masuk neraka? Edi, Makanya Dita. bagi peluang si Rijal untuk bercakap. Sebentar. Belum Rijal, habis cakap, belum kau betul cakap. tidak Muhammad menjamin orang yang Dengar meminum dulu. darahnya masuk surga? Dengar dulu. Bagi di Rijal bercakap. Lepas Rijal baru kau cakap. Terus Rijal. Sebentar, saya tanya dulu. Sebentar. Betul nggak Rijal itu? Iya, nanti ku jawab. Jadi Betul. selesaikan dulu. Selesaikan dulu aku. Bagi si Rijal cakap sampai habis. Kamu pun belum cakap habis, udah potong-potong. Sampai bilang kau Makanya nak di dalam apa? Islam itu sering sekali diutamakan akal dan pikiran. Otak dikasih Allah, ketika manusia itu dikasih akal dan nafsu menguasai dirinya, maka manusia itu akan lebih rendah daripada Jangan hewan. lari kemana-mana kau Rijal. Yang ditanya itu betul tidak bahwasanya Muhammad menjamin orang masuk surga? Edi, Tidak dikasih bicara Edi, sama si biarkan dulu Edi, cakap Bunda. si Rijal sampai habis. Jangan potong-potong. Terus Rijal. Baru- Terus Rijal. Bagi Terus dong Rijal. waktu untuk bercakap. Ketika akal itu dikalahkan oleh nafsu dan nafsu menguasai diri seseorang, maka manusia itu akan lebih rendah daripada hewan ternak. Itu di dalam Al-Quran. Tetapi ketika akal bisa menguasai dirinya dan meredam nafsu, akal itu meredam nafsu, maka manusia itu akan lebih mulia bahkan dibandingkan malaikat. Begini, Des. Di dalam Islam itu diutamakan sekali. Di tahun ini aku bicara dengan fakta, dengan ilmu pengetahuan dan penelitian yang dilakukan oleh orang-orang Anda sendiri. Maka aku simpulkan bahwa ajaran yang kalian terima itu adalah ajaran Paulus. Di tahun 49. Kan kau lari kemana-mana, kan yang dibahas apa? Biarkan. Yang kau bahas apa? Saya dengar. Yang saya tanya, Muhammad membenarkan orang yang meminum darahnya dengan menjamin bahwa orang tersebut akan masuk surga. Betul Rijal? Betul? Edi, stop dulu Edi. Biar kita cakap dulu. Nih, sedangkan Al-Quran sendiri nih, ini saya tunjukkan kalian Al-Quran.
Apa kata Al-Quran? Apakah Muhammad tahu dia masuk surga atau enggak? Lihat nih, saya bacakan ayatnya. Enggak, ntar dulu. Dengar, ini ayat Quran. Ini ayat Quran ini. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9 nih, katakanlah. Ini Muhammad disuruh ngomong nih. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku dengan Ya, betul. Ya, Rijal, biarkan dia cakap. Aku Oke, bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku Iya, betul. tidak, perhatikan, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapmu. Ini Muhammad disuruh ngomong begini, dia nggak tahu akan nasibnya sendiri. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Dan tidak Surah apa pula tuh? terhadapmu. Ya, apa? Surah apa itu? Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Al-Ahqaf ayat Oke, yang ke-9. surah Al-Kahf ya, surah Al-Kahf. Bisa-bisanya Muhammad menjamin masuk surga orang, sedangkan dia saja tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapnya. Edi, Gimana? Edi, dengar sini ya, Edi. Dengar ya. Bundanya mengatakan ini sama kamu ya, Edi. Silakan. Muhammad SAW, dia sebelum meninggal, sebelum dia menembus napas terakhir, dia ada buat permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Apa ya? permintaannya? 3 yang dimintanya, tapi yang 2 itu Allah tak kabulkan. Yang 1 saja Allah kabulkan. Apa yang dikabulkan? Malaikat Jibril tanya, apa ya Rasulullah yang dikabulkan oleh Allah? Hanya 1 ya Jibril, yaitu syafaat. Tapi syafaat itu yang boleh aku berikan adalah hanya umatku yang beriman. Itu sebelum Rasulullah menembus napas terakhir, dia minta malaikat Jibril untuk panggilkan Allah. Rasulullah ingin bicara dengan Allah. Mula-mula malaikat mautnya dulu datang. Rasulullah minta, mana? Malaikat Jibril tak ada. Jadi dia minta malaikat Jibril turun. Turunlah malaikat Jibril. Dan dia minta kepada malaikat yang Jibril. turun bukan Jibril itu. Jangan potong. Malaikat Rasulullah minta kepada Jibril. Yang turun dengar bukan dulu, Jibril. Dengar dulu. Sebentar. Oh, enggak, kita Jangan catat, kita dipotong. berhenti dulu di situ. Kita berhenti dulu di situ. Tadi Ibu katakan Jibril turun, betul? Iya. Jibril Berapa turun, lama Muhammad. Jibril turun? Sebentar. Berapa lama Jibril turun dari Allah ke bumi? Berapa lama menurut Al-Quran? Dah, boleh benda cakap. Menurut Al-Quran, Jibril itu naik turun 50.000 tahun lamanya. Siapa cakap? Coba kamu buka Al-Quran. Berapa lama waktu Jibril turun ke bumi? Jarak tempuhnya? Dengar dulu. Dengar dulu ya. Jarak tempuhnya Dengar dulu. 50.000 tahun, makanya Jibril belum turun. Oke, coba buka Quran surat Al-Ma'arij. Dengar dulu boleh cakap. Waktu Rasulullah mau karatul maut, nafas terakhir, Rasulullah minta kepada malaikat maut, tolong panggilkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril Iya, tetapi menurut Al-Quran, perjalanan Jibril naik turun itu 50.000 tahun. Edi, bagi bunda cakap kenapa Edi? Coba bantah-bantah dulu. silakan. Oke. Jadi Rasulullah minta kepada suruh malaikat Jibril minta kepada Allah bagi tahu Rasulullah ingin bercakap dengan Allah. Jadi Rasulullah minta kepada Allah, dia kata, aku minta 3 permintaan untuk umatku setelah aku meninggal. Tapi Allah hanya mengabulkan 1 sahaja, yang 2 tidak dikabulkan. Jadi malaikat Jibril tanya Rasulullah, apa yang dikabulkan oleh Allah? Kata malaikat Jibril, Rasulullah beritahu hanya 1, yaitu syafaat. Allah beri syafaat, Nabi Muhammad boleh bagi syafaat hanya kepada umatku yang beriman saja. Itu saja. Yang 2 yang tak dikabulkannya apa? Dia kata, umatmu ya Muhammad, kalau dia akan kuberikan hidayah untuk jalan kebenaran.
itu Allah yang akan bagi hidayah. Muhammad minta dia tak ingin umatnya ada persengketaan. Itu permintaan Muhammad, tapi Allah tak kabulkan. Allah kata apa kepada Muhammad? Ya Muhammad, itu hanya aku ini yang panjang beri banget. hidayah. Sebentar, Hey. Bu Santi. Tadi Ibu bilang bahwasanya Jibril turun, betul? Menemui Muhammad, betul? Ya, Oke, Ya. ada nggak Al-Quran di situ? ada. Berapa lama Jibril naik menghadap Allah dan turun ke bumi? Aku tak pernah dengar itu berapa lama, berapa Nah, naik. Cuma itu aku 50.000 tak pernah tahun. jajari. Gimana? Lamanya itu 50.000 tahun. Yeay. 50.000 Coba, tahun. coba buka Quran surat 50.000 Al-Ma'arij. tahun. Kau bilang dari mana kau taunya? Coba surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, buka. Itu malaikat Jibril itu. Iya, Malaikat makanya Jibril baca 50.000 dulu tahun. surat Tunggu dulu, Al-Ma'arij tunggu dulu. ayat yang keempat. Coba Surah apa? Surah apa? surat Al-Ma'arij. Ayat juz. Aduh. Oke, baik. Juz apa tuh Rijal? Sebentar, Rijal, sebentar. Juz apa tuh Rijal? Juz apa tuh Rijal? Bentar. Juz 9 ya? Surat Al-Ma'arij itu juz yang ke-29. Oh, 29. Oke, Ma'arif. Halaman 1200. Rijal aja lah yang bukakan, lama nanti. Coba Rijal, baca Rijal. Alah, kau tuh apa kali kau ya? Coba Panjang Rijal, aja itu. coba lama dia lemot. Gimana? Coba ayo Rijal. Ayo, kamu lah. 1032. Aku sudah sering 1032. buka surat Coba itu. coba baca dulu Rijal. Berapa lama Jibril naik menghadap Allah, berapa lama? 1232. Nggak ada menyampaikan di ayat itu tentang berapa lama Jibril Iya, coba naik. baca dulu. Dibaca dulu, dibaca. Ayo. Nggak ada di sana. Ya dibaca, Yang dibaca, di sana dibaca. itu yang disampaikan satu hari di sis. Iya, dibaca dulu Rijal. Sebelum kau ngomong baca dulu. Sering baca mas, malah Baca. hafal sama saya. Coba. Itu makanya nggak ada di sana menghitung tentang kenaikan atau keturunan. Iya, coba baca, Jibril baca, itu berapa baca. lama. Baca. Berarti Yang ingin tahun. Ayat Setahun. berapa? Ayat berapa? Ayat 4. Ayat 4. 4 dan Ayat 5. 4, para malaikat Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Keterangan 863. Keterangannya 863. 863. Habis. Dia serius banget tuh belajar Rijal. Coba kau hargai dulu dia. Iyalah, namanya kita mencari kebenaran loh. 863. Para malaikat dan Jibril jika menghadap Tuhan memakan waktu 1 hari apabila dilakukan oleh manusia. Memakan waktu 50.000 tahun untuk waktu manusia. Tapi untuk orang sana 1 tahun, 1 hari. Iya, berapa lama kadarnya itu? Berapa lama kadarnya? 1 hari lah si malaikat Jibril datang ke. Oke, baca ayat supaya- 5-nya. Baca ayat 5-nya. Ayat 5. Ayat 5. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Iya, kalau cuma sehari ngapain disuruh bersabar? Ya sehari Bang lah. Jembret, makasih Bang Jembret. Oh, ya sehari lah betul lah. Coba Sabar, dibaca jadi apa dari lagi? ayat pertama. Dibaca dari ayat pertamanya. Udah aku tutup kok. Suruh lagi kau Ah, bilang. itu berbicara mengenai bagaimana azab itu akan ditimpakan. Di situ malaikat-malaikat membawa urusan dalam 1 hari. Tapi 1 hari itu Iya. 50.000 tahun. Makanya disuruh sabar. Dipelintir. Iya, tapi- Kalau dilakukan manusia. Emang bisa manusia terbang 50.000 tahun? Ada-ada aja. Sayang itu di alam akhirat yang 1 hari. Bu Tapi untuk Santi, manusia. coba. Kenapa di situ disuruh bersabar? Ada apa di situ? Karena walaupun sehari kadarnya itu, tapi di bumi itu sudah 50.000 tahun. Gimana Jadi sih? emangnya kenapa? Makanya emangnya saya kenapa bilang, kalau disuruh- waktu Jibril katanya datang lagi ke bumi, itu kan jaraknya sehari. Tapi seharinya itu di dunia akhirat, di alam alam langit.
1 hari. Di bumi udah 50.000 tahun. Harusnya oke. sampai sekarang Jibril belum nyampe. Gimana? Sekarang gini. Oke. Edi, Rijal. Sebab kan si Edi kan nggak tahu tentang Islam. Rijal, waktu Nabi Muhammad wafat, malaikat mau dengan Jibril sama-sama turun, atau malaikat mau seorang saja yang turun? Itu yang apa, Bunda Pak? Takut Bunda, sebab Bunda kan kurang pendengaran. Jadi waktu sekolah itu malah sebab kan Bunda sekolah Pantesan kan kemarin hanya membaca Bibel. berarti kalau kurang pendengaran kemarin sudah dikasih tahu darah Muhammad diminum, tapi karena kurang dengar. Itu nggak pernah Bunda dengar dan Bunda tak pernah. Oke lah. Ustaz, Oke lah, karena juga sudah mau makan siang teman-teman juga di Indonesia kan kita sudah mau makan siang, jadi mungkin kita makan siang dulu lah ya. Kalian puasa ya? Jadi, Sebentar aja. Silakan Sebentar Rizal. aja ya. Silakan Rizal. Rizal. Baik begini tolong Des. Benar Bunda, bahkan ketika Nabi itu mau meninggal, Jibril memalingkan muka. Dan Nabi bertanya, kenapa kau palingkan mukamu Jibril? Apakah kau jijik melihat aku? Begitu kata Nabi di dalam hadis. Dan Jibril berkata, aku nggak tahan melihat wajah kekasih Allah menahan kesakitan. Nah, itu jawaban untuk Bunda. Des, begini Des, di dalam Islam itu maka kau pelajarilah dulu Des. Udah saya Bagaimana pelajari sih, Rizal. Perjalanan Bentar dulu, Jibril jangan naik turun menghadap Allah itu memang sehari, tapi kadarnya 50.000 tahun di bumi ini. Makanya yang datang tuh bukan Jibril sebenarnya. Bentar dulu. Loh, Rijal. Jibril belum Rijal. nyampe, masih Rijal. dalam perjalanan. Rijal, Gimana sih, Rizal? dengar jangan Rijal. Kamu kan menyembah Yesus kan Rijal? Yesus kau sembahkan. Hati-hati kamu dalam berbicara. Kita disaksikan oleh Rijal. Allah Subhanahu wa taala, Rijal. Jangan kau apakah pertikaikan Rijal. Kalau itu berbicara itu perlu dengan hikmah dah. Mesti Oke ada lah, adab, dah. oke lah Hati-hati. sebentar, Oke. oke lah, kita rehat saja dulu, nanti Dua kita menit, dua bisa menit, lanjut Des, lagi, 2 menit, kita Tunggu, rehat tunggu, siang tunggu dulu. Rijal. Baik, tunggu apa, Edi? Biar Rijal Dua bercakap. menit. Begitu Des. Karena ketika Anda menggunakan akal pikiran, maka Anda akan menemukan sesuatu seperti orang-orang ini. Orang-orang yang sudah menggunakan akal dan menulis buku, maka dia akan menemukan Islam lah satu-satunya ajaran yang paling benar. Tetapi Oke lah, banyak besok kita bahas orang lagi yang itu masuk nanti dalam Rizal. Islam. Mungkin nanti malam atau bagaimana, silakan Kau nanti harus teman-teman kasih datang lagi. agar Teman-teman jangan kalian lupa ya teman-teman ya. Ini Oke, akun Edi. kita yang Edi. asli, jadi teman-teman follow yang ini teman-teman ya. Dan Oke. teman-teman Edi. jangan Buku sampai Bapak, kalian kamu nanti melihat like, Edi. akun-akun yang sama-sama Edis TV tapi palsu. Oke ya, gitu dulu ya, Bu Santi. Edi, buku Bapak nanti kamu live. Ya, mungkin sekitar jam 7 malam lah. 19.00 malam, waktu ya? Indonesia Barat. Kalau di Malaysia Jangan ada berarti waktu-waktu. jam 20, jam 8 malam. Oke ya. Janganlah Begitu waktu ya, buka- Bu Santi janganlah waktu dan buka puasa. Bang Rizal. Edi, Sampai ketemu lagi. Edi, janganlah Apa? waktu buka puasa. Tunggulah nanti waktu lepas sholat Ya, tarawih. lepas tarawih itu sudahan di anu lepas tarawih. Biasanya tarawih itu cuma seminggu bulan puasa awal aja. Habis itu nggak tarawih lagi. Saya tahu. Iyalah, Zaman saya iyalah, kecil, oke. zaman saya kecil juga begitu. Kami tarawihan minggu awal minggu kan. Berikutnya udah nggak tarawih lagi. Waktu pertama iya puasa, Edi, apa berikutnya Edi? nggak puasa Edi, lagi. Edi, dengar Edi ya. Edi ya, sebelum sebagai penutupannya Edi. Jadi Bunda minta nanti kalau kita berdiskusi nih, kamu itu jangan jangan apa? Kalau kita Minta dulu apa? berdiskusi tuh- Jangan terlalu apa ya. Ini orang Medan kalau ngomong gini. Masa Rizal. Bunda Tambahkan gini dulu loh. apanya. Jangan kamu Ya, gini. jangan apa-apa ya. Memotong-motong, jangan dipotong. Oke lah, saya Itu- sudah itu- paham. Saya paham itu kalau orang jangan kalau orang dipotong-potong Medan kalau ya. ngomong memang gitu. Ini kok kurang apa ini? Kurang apa? Kurang apa? Ya apa? Kurang apa? Oke ya. Edi, kamu Sampai jangan ketemu. gitu. Bunda gak suka macam itu. Oke. Sampai ketemu. Ya, nanti ya. Bu Santi, Oke. saya turunkan dulu. Selamat Ya. siang. Sampai ketemu Ah, lagi, Bang Rizal.